Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Zhou Yi yang mengangkut cakar monster besar bersama orang lain. Komandan berteriak agar mereka mendengarkan. Kalau tidak selesai sebelum gelap, makan malam cuma mimpi. Sebelum mati, mereka harus bangkit dan terus mengangkut. Dia menunjuk sang tokoh utama, memanggilnya Sampah dengan suara keras dan bertanya mengapa dia ragu. Dia harus cepat. Dia terus mengangkat sambil berpikir dia cuma orang biasa yang hidup sengsara di era apokalips. Pada tahun 2086, dunia menghadapi bencana tak terjelaskan oleh sains. Serangga raksasa keluar dari tanah, menyebabkan bencana besar. Pertempuran melawan monster tanpa henti di gua-gua, dalam ini mengingatkan pada game dungeon tingkat tinggi. Orang-orang menyebut bencana ini Abyss. Abyss juga melepaskan radiasi tak dikenal. Beberapa orang mendapat kekuatan luar biasa karena radiasi ini dan disebut Awakened. Tapi yang lemah, yang tak mampu bangkit, hanya dapat kerja kotor demi makan di era apokalips. MC dan seorang pria lain dengan susah payah memasukkan cakar ke dalam truk. Setelah itu mereka jatuh ke tanah dan terengah-engah kelelahan. Komandan mendekat dan menampar wajah MC dengan keras. Dia berteriak dengan ekspresi tidak puas, bertanya apa yang sedang dia lakukan. Zoe berusaha pura-pura lemah agar tidak dimarahi, tapi dia memilih bertahan dan bertanya apakah tangannya sakit karena tamparan itu. Komandan memanggilnya idiot dan bilang kalau nggak bisa kerja lebih baik cabut. Dia menunjuk mayat monster besar dan berkata dengan suara keras, semua ini harus diangkut sebelum gelap. Kalau mereka gagal, mereka nggak bakal dapat makanan. Dia langsung ambil tindakan dan bilang dengan suara keras kalau nggak usah khawatir, mereka pasti bakal berhasil. Tiba-tiba gempa bumi mulai terjadi, menarik perhatian semua orang di sekitar. Tokoh utama menoleh dengan ekspresi cemas dan bertanya dengan khawatir, getaran apa ini? Apa ini benar gempa bumi? Dia sangat terkejut karena melihat monster raksasa keluar dari bawah tanah. Komandan menatapnya dengan ketakutan dan bilang itu monster hidup lain. Setelah terkejut, mereka semua langsung lari beramai-ramai. Komandan melihat MC berlari sangat cepat melewatinya. Dia pikir nggak bisa membiarkan MC lari begitu saja. Dengan ekspresi kesal, dia menembakkan senjata dan mengenai kakinya. Karena itu, MC jatuh ke tanah dan komandan melewati sambil tertawa keras. Dia melihat ke arahnya sambil terus lari dan bilang dengan suara keras kalau nggak sayang meninggalkan sampah, kayak dia mati di sini. Zoe berusaha bangkit dan berpikir dia mengerti semua ini. Dia dipakai sebagai umpan supaya mereka punya kesempatan lebih baik buat kabur. Tapi kenapa? Dia cuma pengen bertahan hidup saja. Kenapa segitunya? Orang lemah kayak dia yang nggak punya kemampuan, cepat atau lambat cuma jadi pihak terpinggirkan di dunia ini. Dia mulai menangis, tapi perhatiannya tertuju pada seekor kecoa yang merayap ke tangannya. Dia menatap serangga itu dan berkata bahwa sepertinya di zaman kiamat ini hanya kecoa yang bisa hidup nyaman. Kecoanya bisa makan apa saja tanpa perlu berkeliling mencari makanan seperti dia. Mereka punya vitalitas tinggi, bahkan jurang pun tak bisa membunuh mereka. Seekor monster raksasa menyerangnya, dan dia berpikir kalau bisa jadi kecoa di kehidupan berikutnya, pasti hebat. Sistem memberi notifikasi bahwa modifikasi tubuh dimulai. Sistem evolusi aktif. Upaya rekonstruksi pertama gagal. Ini berlangsung cukup lama, setelah itu sistem mengumumkan bahwa upaya rekonstruksi ke Wante Kingdom Sons 999 berhasil. Tokoh utama tak melihat apa-apa dan bertanya-tanya, apakah dia sudah mati. Dia mengangkat tangan tapi anggota badan yang terlihat bukan manusia. Sepertinya ada cermin di dekatnya. Dia sangat terkejut saat melihat bayangannya dan sadar dia sudah jadi kecoak. Tak percaya dia bertanya keras, apakah benar dia menjadi kecoak kecil? Sekarang dia punya sepasang lengan tambahan, seolah memang dari lahir. Tak ada rasa aneh saat mengendalikannya, hanya otot trapezius di punggung yang agak nggak enak. Dia buta itu terbang dan Samaras terkejut karenanya. MC kehilangan kontrol, menabrak dinding dan jatuh. Dia kira cukup menggerakkan otot punggung supaya sayapnya bergerak. Setelah bangun dengan ekspresi kecewa, dia berkata kalau tahu permintaan terakhirnya jadi kenyataan, pasti minta yang lain. Perwakilan Dewa Kecoak muncul di depannya dan berkata, dia manusia serakah. Berani-beraninya dia meledek perasaan Dewa Kecoak. Dalam 5,000 tahun, dia orang pertama yang minta kekuatan ke Dewa Kecoak. Dia berharap bisa memberinya kekuatan besar, tapi kecewalah dia. Zoe jadi sangat khawatir mikir kalau ternyata novel itu benar. Dia berlutut dan panggil sistem dengan suara nyaring, tapi tiba-tiba ganti jadi ayah baptis. Dia minta maaf dan bilang dia salah. Perwakilan dewa pun hilang, diganti jendela sistem yang bilang sistemnya sudah nonaktif. Dewa Kecoak marah sama dia. Dia merasa sakit banget kayak kena tusukan. Beberapa hari berikutnya dia nangis karena sistem itu mikir apapun caranya. Nggak ada cara buat manggil sistem. Kecoak lain ngintip dia dari jauh, penasaran dia ngapain di situ. Tokoh utama lihat mereka dan sadar selama ini dia mulai ngerti omongan kecoak.
Suatu malam dia duduk sendiri dekat sekumpulan kecoak sambil mikir, meski awalnya pengen jadi kecoak, dia tetap merasa jijik sama penampilan barunya. Tapi saat lihat kecoak lain yang makan kotoran, dia malah mikir mereka itu lebih jijik. Tiba-tiba, salah satu kecoak perlahan mendekat, bawa sepotong kotoran di kakinya, dan bilang mesti cepat dimakan saat masih hangat. Sang pelan mendekat dengan sepotong kotoran di kakinya, dan berkata bahwa dia harus memakannya saat masih hangat. Dia harus cepat-cepat menemui mereka dan makan. MC ketakutan sekali dan dengan suara keras memintanya agar tidak mendekat. Namun kecoa itu tetap memberikan apa yang dibawanya dan bilang dia nggak boleh malu. Misalnya dia suka makan itu, jadi harus coba juga. MC jadi sangat marah memukulnya dengan tinju dan berteriak kalau dia sudah bilang jangan dekat-dekat. Akhirnya kecoa itu meringkuk kesakitan di tanah dan bilang dia sudah melukainya di hati. Dia minta maaf dan bilang kalau begitu, napaskahnya bau tinja. Bisakah dia menghela napas dulu sebelum mulai bicara? Pada malam hari kelima, dia tergeletak di tanah dan berpikir, walau gen manusia itu kuat, dia mulai terbiasa dengan bau tinja. Dia harus cari makanan. Takut suatu malam dia jadi bingung dan makan sesuatu yang menjijikan. Tentu, kantong plastik rapat menutup reseptor kecoa, tapi pengetahuan manusianya tetap ada. Berdasar pengalamannya, pasti ada yang bisa dimakan di tumpukan sampah. Dia menemukan kue kuning telur yang sudah kadaluarsa 3 tahun lalu. Dia merobek kemasan dan sistem memberitahu ada kue kuning telur kadaluarsa dengan 385 kalori. Zoe memandang jijik dan berkata keras itu sudah 3 tahun lewat, sangat menjijikan. Tapi perutnya keroncongan karena lapar. Jadi dia mulai makan, bilang enak banget. Meski manusia tak bisa makan ini, tapi ini makanan lezat untuk kecoa. Makanya dia ingin jadi kecoa. Malam hari ke-10, dia duduk bersandar dinding dengan wajah sedih. Berpikir dewa kecoa belum muncul. Dia kira hidupnya di akhir zaman akan lebih mudah jika jadi kecoa. Namun kenyataannya jauh lebih buruk. Hidup ini tidak untuk manusia. Dia sudah beberapa kali ingin bunuh diri dan mulai dari awal, tapi dia sekarang kecoa tak bisa tenggelam. Lompat dari ketinggian pun tak mati. Itu tak membantu sama sekali. Cara satu-satunya adalah cari musuh alami kecoa dan biarkan dimakan. Dia mulai gemetar ketakutan dan merasa takut sampai tak ingin memikirkannya. Lebih baik tetap hidup. Untungnya kecoa itu serangga sosial. Kalau dia bisa kuasai koloni dan jadi raja kecoa, peluang bertahan hidupnya akan jauh meningkat. Memang dia sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dengan pengetahuan manusia dari kehidupan sebelumnya, dia bisa menjalani hidup yang bahagia. Dia membangunkan kecoa yang tidur di dekatnya dan bilang punya kerangka yang keren. Apakah dia mau berteman? Kecoa itu menoleh dengan kesal dan bilang supaya dia pergi karena bahkan dia nggak makan kotoran panas. Protagonis sadar saat itu, hidup nyaman itu nggak penting. Sekarang dia pengen kuasai kecoa. Serangga itu lihat dia menjalani hidup tanpa beban. Sepertinya dia butuh kesempatan buat buktiin kemampuan. Di hari ke-20 reinkarnasinya, akhirnya peluang itu muncul. Beberapa kecoa besar berdiri di bukit. Salah satunya bilang bahwa mulai hari ini, mereka akan dipindah ke lokasi yang lebih banyak makanannya. Mereka harus ikut pindah, enggak ya tetap di sini dan dimakan musuh. Salah satu kecoa mulai nangis dan bilang dia nggak bisa makan kotoran lagi. MC lihat dan pikir dia paling parah dari semua kecoa yang pernah dia ajari. Dia bahkan nggak merayap cari makanan di tempat sampah, cuma nunggu kotoran berikutnya. Tawon itu mulai menangis lebih kencang dan berkata dengan suara keras bahwa dia sangat takut meninggalkan tempat itu. Dia memandang yang lain dan berbisik dalam hati sepertinya semua juga sangat ketakutan. Apakah tawon benar-benar sangat melekat pada tempat tinggalnya? Seorang tawon kuat bertanya dengan suara lantang, apakah ada sukarelawan yang mau jadi pengintai? Mereka harus berhenti duduk menunduk dan menjawabnya. Tapi mereka semua tetap duduk berdekatan, gemetar ketakutan dalam diam. Zoe yang sedang berpikir juga diam, tak ingin membantu kawanan ini karena dia tak makan makanan yang sama. Sistem mengumumkan bahwa Dewa Tawon mengirim pesan jika dia menerima tugas ini. Lalu dia berpikir untuk memaafkannya. Dia sangat terkejut, langsung angkat tangan dan dengan suara keras bilang akan memimpin mereka. Kecoak di sampingnya sangat senang, dan bilang dengan lantang dia sangat berani. Dia tersenyum lebar, berpikir akhirnya bisa tunjukkan kemampuannya lagi. Setelah beberapa lama, mereka berdua bersembunyi di semak. Dan sang tokoh utama bertanya, tugasnya menyeberangi pagar ini, di sini cukup sepi, sepertinya gampang. Kecoak itu menatap takut dan tanya, apa dia benar-benar tahu? Setiap kali makanan habis, kecoa tua mengirim yang muda untuk mencari tempat baru. Namun, dunia ini penuh dengan musuh, sehingga tingkat kelangsungan hidup di antara tim pengintaian sangat minim. Mereka bisa dibunuh kapan saja. Dia terkejut dan bertanya keras, apakah ini bunuh diri? Dia bertanya-tanya, apakah dewa kecoa menipunya? Apakah kematiannya menenangkan kemarahan? Dia berkata, mereka harus pergi.
Dia punya cara untuk memberi mereka makan. Kecoa itu menatapnya ketakutan dan mulai bergetar. Kecoa tua di belakangnya bertanya apakah ada yang salah. Dia bertanya serius, kemana mereka akan pergi? Banyak mayat monster di belakang pagar untuk mereka makan. Siapa yang pertama, dia dapat. MC menoleh dengan ketakutan dan berpikir, apakah kecoa sudah berevolusi untuk memakan monster asing? Kecoa di sampingnya bilang, itu keren, dia tidak akan kekurangan makanan. Dia terlihat takut karena baru saja kehilangan berat badan. Kecoa dewasa itu mengangkatnya dan berkata jika mereka tidak menjelajahi, maka mereka akan jadi makanan. Joey mulai tercekik dan berpikir apakah dia bisa lolos dari hukum hutan. Karena mereka lemah dan tidak ada dukungan, manajer mengirim mereka mencari makanan. Dia ingat saat komandan berteriak bahwa mereka adalah orang-orang bodoh yang ingin mati. Membiarkan mereka mencari makanan adalah hadiah. Kecoa tua itu melemparkannya ke tanah dan berkata bahwa larva harus berterima kasih padanya karena bisa bertahan. Dia melompat dan menginjak kepalanya. Protagonis berpikir dia perlu mendapatkan kembali kemampuannya. Menjadi kecoa yang bisa makan tidak cukup untuk bertahan hidup. Dia ingin lebih kuat. Setelah itu, dia dan kecoa kecil lainnya berjalan ke arah yang benar. Dia berkata serius bahwa mereka harus fokus dan maju. Dia berputar dan bilang bahwa dia harus melepaskan tangannya. Dia menangis ketakutan dan berkata bahwa dia sangat takut. MC, yang terlihat khawatir, terus berjalan dan berpikir bahwa ini pagar aneh. Jika tidak ada sungai di sini, dari mana batu-batu itu? Kecoa tua melihat dari jauh dan bilang mereka sudah setengah jalan. Tidak ada bahaya, mereka bisa pergi, dia setuju. Larva tidak boleh dapat makanan dulu. Dia terbang cepat dan bilang mereka bisa terbang. Jika ada musuh, mereka akan menyerang larva dulu. Joey, yang tidak senang, bilang mereka bisa terbang dan diminta untuk mengintai. Dia memanggil mereka, tetapi dia mendengar suara di belakang. Dia berbalik dan melihat katak. Dia sangat ketakutan dan berteriak bahwa ini bukan batu, tetapi kodok. Mereka menggunakan kamuflase sebagai batu agar korban terjebak. Kecoa lain melihat ini dan mulai berteriak ketakutan. Kodok mulai mengejar mereka. Kecoa mulai lari dan tokoh utama berteriak agar mereka cepat terbang. Meski berusaha kabur, kebanyakan kecoa ditangkap katak dan berteriak kesakitan. Sistem memberitahu musuh terdeteksi, data biologis diekstrak. Katak mutan, amfibi dengan otot kaki belakang kuat, bisa melompat 20 kali panjang tubuhnya. Lidah bisa menembak mangsa 4 meter per detik. Di ujung lidah terdapat gigi tajam dan lendirnya memiliki efek melumpuhkan. Kelemahan, tidak bisa melihat mangsa yang tidak bergerak. Salah satu kecoa yang sangat ketakutan terhenti dan berpikir, dia akan mati sekarang. Apa yang harus dia lakukan? MC dengan wajah serius berteriak agar mereka tidak bergerak. Katak tidak bisa melihat benda diam, jadi mereka harus tetap diam. Wakil Dewa Kecoa muncul di sampingnya, dan sistem mengumumkan bahwa Dewa Kecoa ingin memberinya pilihan. Pertama, dia akan menandai rute yang aman agar bisa keluar. Kedua, selamatkan kecoa lain dan terima subjek setia pertamanya untuk jadi Raja Kecoa. Dia menatapnya serius dan berpikir, bagaimana bisa jadi Raja Kecoa jika mati? Dia hampir menjawab. Dia mendengar kecoa menangis dan berbalik. Mereka saling melihat. Dia ingat masa lalu dan berpikir, semua yang dia inginkan adalah tidak jadi kecoa. Dia berharap sampai akhir ada yang kembali dan membantunya, bahkan saat kiamat, saat hidup dan mati. Dewa Kecoa bilang dia harus memilih sebelum waktu habis. Dia hampir selesai hitungan mundur, tetapi Joey terbang cepat dan berharap ada yang menyelamatkannya. Dia meraih kecoa dan terbang sambil bilang dia sudah makan banyak kotoran dan akan kurus. Dia menangis, sekarang karena bahagia karena diselamatkan dan bilang dia mencintainya. Dia menatapnya tidak senang dan bilang diam. Karena mulutnya berbau, mereka terkejut melihat kodok besar melompat. Dia melempar kecoa itu. Dia mencoba terbang keluar dari mulut monster, tetapi gagal. Sistem mengumumkan bahwa dia lulus ujian Dewa Kecoa. Semangat dan pengorbanannya menyentuh Dewa Kecoa. Sistem tersedia lagi. Kemampuan menyerap diaktifkan. Dia mendapatkan fitur lidah lengket dan lendir asam. Karena kejadian itu, kepala kodok yang menelannya meledak. Sistem bilang dia dapat hadiah khusus, transformasi tubuh. Hadiah ini membuatnya manusia.
Dia senang dan berkata keras bahwa dia kembali. Wakil Dewa Kecoa muncul di sampingnya. Dia dipanggil dan diberitahu bahwa dia layak jadi pengikutnya. Dia sangat terkejut dan bertanya dengan suara keras dan ekspresi tidak senang, apakah dia harus menjadi kecoa lagi? Dia berkata dengan senyum kecil bahwa kecoa tetaplah kecoa, mereka abadi. Dia tidak perlu peduli tentang penampilannya. MC bertanya pada bosnya tentang masalah penampilan. Perwakilan Dewa Kecoa marah dan bilang kepada orang bodoh ini bahwa dia abadi meski dalam bentuk manusia. Dia bahagia dan bilang keras bahwa dia tidak mau jadi kecoa lagi. Dia tersenyum dan berkata lega karena tidak meninggalkan pasangannya hanya karena dia serangga. Dia menginjak sesuatu, melihat ke bawah dengan cemas, tertawa, dan bilang sepertinya dia menginjak sesuatu. Dia melihat kakinya dan menyadari dia menginjak kecoa yang baru saja diselamatkannya. Perwakilan Dewa Kecoa sangat marah dan berkata keras bahwa dia telah menginjak pasangannya yang baru saja diselamatkan. Joey khawatir, berpikir dia sudah jadi manusia, tapi setelah menginjaknya, sistem tidak akan mengubahnya kembali, kan? Kesuksesan hidupnya tergantung pada aktingnya. Dewa Kecoa marah dan bertanya bagaimana dia bisa buta saat memilihnya. Dia terkejut, mulai menangis dan berteriak keras. Dengan tragis dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana bisa dia hidup? Dia membesarkannya dengan baik, tetapi dia sendiri yang membunuhnya. Ini adalah ejekan, dia ingin dibawa bersamanya. Dia tidak bisa hidup tanpa dia. Utusan Dewa Kecoa percaya akan hal ini dan mengira mereka memiliki hubungan yang kuat. Ternyata dia salah. Dia terbang dan berkata, berhentilah menangis, dia tidak mati. Dia tidak akan pernah mati. Selama dia tidak mati, dia bisa dihidupkan kembali. Dia hanya perlu membunuh monster untuk mengumpulkan energi. Karakter utama tersenyum, dunia ini kecil, sekarang katak-katak ini tidak bisa pergi. Dia akan membuat mereka ingat hari ini selamanya. Mereka akan ingat ketakutan ini. Secara tak terduga, katak itu mulai melompat cepat di tangannya. Monster ini berlari ke arahnya dan memukul wajahnya dengan kakinya. Dia menangkap katak dan bertanya, apa dia pikir bisa kalahkan raksasa? Utusan Dewa Kecoa bilang dia harus hati-hati, jangan sentuh katak mutasi ini. Dia melihat luka bakar di tangan dan berteriak. Katak itu mengira dia ulat berbulu. Monster itu menjulurkan lidahnya. Dia berteriak kesakitan, menangkap katak dan menjauhkan dari dirinya. Dia berbalik dengan wajah sedih dan berkata tidak bisa menghadapi katak mutan. Perwakilan Dewa Kecoa berteriak bahwa katak itu bertarung dengan kemampuannya. Namun, dia tidak menggunakannya dan hanya menyerang sembarangan. Dia mengangkat katak dan berteriak bahwa dia bisa menyerap segalanya. Dia harus memakannya untuk mendapatkan kemampuan dan antibodi. Semakin banyak monster yang dia serap, semakin kuat dia. Dia harus memakan apa saja untuk menjadi dewa. MC bertanya bisa menggorengnya dulu? Dia memasukkan katak dan berteriak untuk menelannya. Dia ingin kekuatan, tetapi saat lidahnya menyentuh katak, lebih dari 10.000 selera dikirim ke otaknya, dan itu sangat menjijikkan. Dia muntah dan berteriak tidak bisa. Dewa Kecoa menunjuk lantai dan berteriak bahwa jika dia tidak melakukannya, dia akan mati. Dia dikelilingi oleh katak mutan. Dia diserang oleh banyak katak sekaligus dan mulai berteriak ketakutan. Dia menangis dan bingung dengan apa yang sedang dilakukannya. Dia berusaha keras, tapi sekarang tidak bisa makan. Dia akhirnya mendapatkan daging. Dia mengumpulkan keberanian dan memakan katak yang menyerangnya. Sistem mengumumkan bahwa penyerapan aktif. Kemampuan terdeteksi. Sifat lendir asam dan kemampuan melompat katak diperoleh. Joey berkata bahwa kemampuan mereka tidak berfungsi. Dia menyerang. Dia menyerang dan mengalahkan monster merasa bosan sekarang. Dia melihat cahaya terang di depan. Ada truk di situ. Pria itu memanggil komandan dan berteriak bahwa dia menemukan seorang pria yang benar-benar telanjang, melakukan hal-hal yang memalukan dengan katak. Apa yang harus dia lakukan? Dia melipat tangan dan melihat keberanian pemuda itu. Dia penasaran apakah dia punya masalah. Dia berpikir bahwa sistem telah memberitahunya bahwa monster itu lemah. Dia tidak perlu takut pada serangan karena kebal terhadap parasit. Dengan beban di punggungnya, dia bisa hidup dan bekerja dengan bahagia di area yang dijaga oleh skuad likuidasi. Saat itu, monster itu mengayunkan tangan dan berteriak. Orang-orang, bahkan saat bertarung, mereka hanya memikirkan cara menarik lawan jenis. Kesadaran rendah, mereka harus mati. Setelah itu, dia mengeluarkan tentakel dan beberapa menuju protagonis dan Eileen. MC bertanya,
Dia bisa mengendalikan tubuh, kan? Dia seharusnya bisa mengendalikannya. Dia tidak takut pada parasit, tetapi dia bukan petarung yang baik. Dia mengulurkan tangan dan berkata, dia harus ingat bahwa dia tidak bisa menjamin keselamatannya. Lalu jaringnya menempel pada tubuh protagonis dan dia berteriak, maju. Dia berlari ke monster, dan monster itu berkata bahwa dia tidak bisa menghindar. Dengan itu, dia mengarahkan Sandera maju. Bagaimana dia bisa menembus bonekanya? Aileen menarik jaring saat protagonis dekat dengan Sandera dan mengarahkannya ke atas. Dia mendorong Sandera dan terbang maju, tetapi yang kedua muncul di jalannya. Aileen mengulangi tindakan itu, kali ini mengarahkan protagonis ke bawah agar dia terbang di antara kaki Sandera. Saat terbang lebih jauh, dia mendorong tanah dengan tangan dan berlari ke arah monster sambil berteriak, ayo, dia sudah lebih pintar. Gadis ini, dia mengendalikannya. Aileen menyadari betapa pintar. Pada saat itu, protagonis berteriak bahwa monster harus mati. Monster menjawab bahwa dia tidak bisa menembus pertahanannya. Pada saat itu, dia mulai menghalangi dirinya dari protagonis dengan tentakelnya. Tetapi protagonis mengaktifkan kemampuan peregangan otot. Tangannya menjadi lebih kuat, dan dia mengaktifkan lendir asam. Dengan semua ini, dia menembus pertahanan monster dan memukulnya. Monster berteriak, dan tubuhnya tertutup asam. Aileen terkejut, apakah dia punya kemampuan tersembunyi? Monster itu mulai terurai oleh asam dan berteriak, ini tidak mungkin, kekuatan ini. Protagonis menjauh dan monster berpikir mereka belum selesai, dia tidak bisa membunuhnya, dia bisa menahan kerusakan. Lalu dia terkejut melihat tubuhnya dan berteriak. Mengapa luka itu ada? Lubang besar di tubuhnya. Saat itu, Aileen meletakkan Sandera di lantai, dan, memegang spora di tangannya berkata, dia harus memaafkannya. Dia sudah berhasil mengeluarkan spora parasitnya. Dia memerasnya dan tertawa, menambahkan bahwa dia suka bagaimana tampilannya. Monster itu mengatupkan giginya, dan dalam sekejap, kepala besar itu bergetar tajam, lalu meledak, mengeluarkan banyak darah. Protagonis dan Aileen bingung melihat ke atas, lalu MC melihat monster, dan menyadari bahwa monster itu mengumpulkan darah. Detik berikutnya, tubuh monster itu mulai menyerap darah, berubah menjadi bentuk lain. Monster itu berteriak keras sambil berdiri, tubuhnya dipenuhi otot yang besar. Setelah itu, monster itu mengklaim bahwa mereka adalah orang pertama yang melihat penampilan ini. Dia berharap mereka tidak mengecewakan. Ia meninju wajah Aileen. Dia terkejut begitu cepat. Di momen berikutnya, dia terbang ke belakang, menghantam dinding di belakangnya. Protagonis berbalik dengan terkejut dan berpikir bahwa kekuatannya jauh lebih tinggi. Dia terkejut melihat tangan monster mendekat. Monster itu menangkap kepalanya dan menghantamkannya ke dinding. Ia menggerakkan tangan monster itu, meninggalkan jejak. Ia melemparnya ke samping. Aileen jatuh dan meludahkan darah. Monster itu berdiri di sampingnya dan berkata bahwa ia baru saja terkena pukulan. Ia berbalik dan melihat protagonis, berkata bahwa itu adalah dia. Ia berpikir, ini jelek. Monster itu menyerang dan MC terbang ke belakang karena pukulan yang sangat kuat. Mengeluarkan darah dari mulutnya. Ia jatuh ke tanah dalam posisi yang tidak wajar. Sistem melaporkan bahaya. Tulangnya patah. Kerusakan fatal terdeteksi. Keterampilan abadi aktif. Bagian tubuh yang rusak mulai pulih. Detik berikutnya, dia membuka mata dan terangkat dari tanah. Dia berteriak akan mati. Kecoa muncul dan bilang jangan gerak. Dia tidak bisa jamin sembuh. Protagonis jatuh dan berpikir harus berpura-pura mati. Dia harus bertahan. Dia harus menang. Monster itu menatapnya dan tersenyum sinis. Dia sangat lemah. Detik berikutnya, Aileen memukul belakang kepalanya. Dia mengayunkan kakinya, tetapi monster menangkapnya. Dia bingung, bagaimana ini bisa terjadi? Monster itu memegang kakinya dan menghantamkannya ke tanah. Dia melemparnya ke langit-langit. Monster itu mengambil bagian perangkat yang hancur dan menyadari bahwa mereka mengikatnya. Dia mengangkatnya dan mengayunkannya. Aileen jatuh dan dia berteriak, itu sangat canggung, lalu dia melemparnya lagi ke depan. Aileen meluncur menuruni dinding, kakinya berdarah, dan dia berpikir bahwa itu patah. Baiklah, dia masih bisa menggerakkan tangannya. Saat itu MC yang terbaring telungkup mengangkat kepalanya dan melihat monster itu, berpikir, bahkan wakil kapten tim eliminasi tidak dapat menghancurkannya, tetapi siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Saat itu, Sandera berbicara padanya dan mengulurkan tangannya, meminta dia untuk memberikan ini kepada wakil kapten Aileen. Ini akan membebaskan kekuatannya. Di tangannya ada sebuah kristal. Protagonis melihatnya dan mengulurkan tangannya, mengambil kristal itu dan berpikir, bagaimana dia bisa memberikannya. Saat itu, kecoa yang muncul di dekatnya berteriak. Jika dia menggunakan keterampilan peregangan otot untuk menembusnya, ada peluang untuk berhasil.
Menurut perhitungannya, peluang keberhasilan adalah 10%. Protagonis merasa kesal. 10? Dan ini adalah maksimum? Kecoa itu menjawab bahwa dia memiliki 10% peluang untuk bertahan hidup atau jaminan 100% bahwa dia akan mati. Dia harus memilih sendiri. MC, dengan gigi terkatup, berdiri dan berpikir, sial dengan semua ini. Dia menggunakan keterampilan peregangan otot dan berteriak keras, berlari. Monster terkejut, dan kecoa tahu monster bereaksi lebih cepat. Peluang keberhasilan turun menjadi 5%. Protagonis yang terus berlari ke depan, berpikir dia harus bertarung. Dia kemudian melompat dan terbang di atas kepala monster. Kecoa bilang 1%. Protagonis terbang dan berpikir dia berhasil. Monster menangkap kakinya dan bertanya. MC bingung, melihat ke bawah. Kecoa bilang 0. Monster menghantamnya dan menginjak kepalanya. Protagonis berpikir, siapa bilang dia tidak bisa? Ini kesempatan terakhir. Dia melempar kristal dan berteriak, dia harus menangkapnya. Monster menginjaknya dan tersenyum, lemah. Dia melihat masalah. Ada jaring di bawah kakinya dan bertanya, jaring? Perempuan? Aileen memulihkan diri dan berkata, dia memberi kristal sihir dengan risiko hidupnya. Dia sangat tersentuh. Dia tergantung, tubuhnya dibungkus jaring. Dia mengulurkan tangannya dan membungkus jaring di sekitar monster. Dia menarik tangannya dan menjatuhkan monster, lalu menggunakan pedang. Dia menarik monster itu dan berteriak, monster, kamu harus ke neraka. Dia menyerang, tetapi terkejut dan berpikir, apa? Monster itu menangkap pedangnya dan berkata, manusia, meskipun kuat, tetap lemah. Dia menggenggamnya lebih kuat. Pedang itu retak, dan monster itu memecahkannya menjadi 2 bagian. Dia meraih Aileen di leher dan mengangkatnya. Kemudian, dia membuat tiang panjang dari tangannya dan menusuk tubuhnya. Pada saat itu, MC memeluk dirinya sendiri dan berpikir bahwa kali ini pasti sudah berakhir. Monster itu menciptakan tiang dan berteriak, dia harus mati. Namun tiba-tiba, di detik berikutnya, tangannya terpisah dan dia berteriak kebingungan. Berbalik, dia melihat Kapten Valo dari divisi kedua skuad likuidasi terbang maju, memegang Aileen di pelukannya. Monster itu bertanya dengan bingung, siapa mereka? Komandan Haley berjongkok dekat Sandera dan menyentuh dada salah satu dari mereka. Dia melihat bahwa semuanya buruk. Organ dan tulang sudah menjadi puree. Dia harus segera bertindak. Lalu kristal hijau muncul di tangannya. Philo bilang tidak ada monster yang bisa menyakitinya. Coriferion bilang dia mungkin bersenang-senang dengan monster ini. Dia aneh, bisa berbicara. Aileen bilang kepada kapten bahwa monster ini sangat tidak biasa dan meminta agar berhati-hati. Dia tersenyum dan bilang dia tidak lemah, jadi tidak perlu khawatir. Hali marah. Mereka perlu diam. Dia butuh keheningan. Dia mulai mengumpulkan energi di sekitar kristal dan menggunakan rune pemulihan. Tunas tumbuh dari tanah dan dalam sekejap menjadi bunga besar, di tengahnya ada Sandera. Lalu, dia melakukan hal yang sama dengan Sandera kedua. Philo membuat Aileen sekarat. Protagonis terkejut saat menemukan dirinya di tengah bunga. Dia berpikir, bunga, dia merasa hangat, seperti di pemandian air panas. Dia berbalik, dan kecoa itu memperingatkannya untuk tidak pingsan. Adrenalin mengalir. Dia menusukkan jarum suntik ke bahu protagonis, dan dia berteriak kesakitan. Haley terkejut, seharusnya tidak sakit. Kecoa itu berkata, dia beruntung. Buka matamu lebih lebar untuk melihat kekuatan tempur terkuat. Cory maju, menunjuk dirinya, memperkenalkan diri dan berkata, karena dia mengerti bahasa manusia, kenapa tidak berbincang? Monster tidak mau bicara dengan makanan. Kemudian Cory melihat ke dinding, terkejut, dari ubin yang tiba-tiba darah mengalir. Monster itu berteriak bahwa dia sudah menyerap semua pendahulunya. Mereka akan mati. Monster berlari cepat ke arah protagonis. Joey berteriak ketakutan. Banyak monster di sekelilingnya. Mereka ada di atas, bawah, kanan, kiri. Valo mengangkat tinjunya, meninggalkan jejak mana. Dia menurunkan tangannya, menciptakan angin. Darah monster menyebar dan dia berteriak. MC yang duduk di bunga, berseru bahwa angin ini adalah penghalang. Para monster melihat pusaran angin dengan darah rekan mereka di dalamnya. Valo bilang kepada Haley bahwa dia tidak bisa menghentikan monster, tapi harus tahan bau. Komandan bilang dia memaafkan. Protagonis berpikir bahwa kekuatan komandan sangat luar biasa. Monster melihat komandan. Dia akan menghadapinya. Monster menyerap darah dan tertawa. Dia tumbuh dan mengaum.
MC berteriak terkejut. Monster ini punya 3 transformasi? Itu tidak adil. Hori melihat monster dan bilang dia cemburu. Monster bisa memperbesar tubuhnya dengan mudah. Kapten harus memanaskan diri lebih lama untuk memperbesar sesuatu. Monster itu cepat mengarahkan tinjunya. Cory menghindar dan merasa itu sayang. Musuh hampir sukses. Monster mendengar dan mengangkat tinjunya sambil mengaum. Dia cepat menyerang, tetapi Kapten melompat. Monster menyerang lagi, tetapi Cory menghalanginya. Dia cepat mengulurkan tangan. Kapten melompat. Monster mencatat bahwa Cory bersembunyi seperti serangga. Tiba-tiba, Kapten melihat darah mengalir. Tentakel darah membelit tubuh Cory, dan monster itu berteriak bahwa Kapten sudah selesai. Cory dengan percaya diri mengeluarkan pedang dan menyerang. Dia mendarat dengan wajah menakutkan, dikelilingi potongan monster. Musuh bingung, apa yang terjadi? Cory tiba-tiba memukul wajahnya dengan jarinya. Monster itu meledak menjadi banyak bagian. Monster kedua terbang dekat darah rekannya. Cory dengan tenang melambaikan tangan dan menangkap monster dalam botol sambil tertawa. Dia mengangkat tangan dan berseru bahwa monster tertangkap. Dia yang pertama menangkap monster berbicara. Dia bisa menamainya? Haley berteriak, permainan apa ini? Kapten lebih baik memikirkan cara untuk menjelaskan kepada Dewan bahwa tugas baru lembaga penelitian telah hancur. Teman-teman memanggil Cory bodoh. Joey terkejut melihat kekuatan mereka dan asisten menjelaskan. Apakah protagonis melihat perbedaannya? Asisten menambahkan bahwa MC bisa pingsan. Setelah beberapa saat, Joey bertanya, di mana dia? Protagonis tiba-tiba melihat ke atas dan berteriak, mengapa dia di bak mandi? Tiba-tiba dia melihat sesuatu. Ada siluet wanita di balik tirai. MC merasa malu dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Aileen muncul dari balik tirai dan bertanya, apakah dia sudah bangun? Hasil tes genetik belum datang, jadi dia harus terkurung lagi semalam. Namun, karena penjara sudah hancur, dia tidak punya pilihan selain mengurung protagonis di rumahnya. Joey sangat malu. Apakah perlu terkurung bersama dalam keadaan basah dan telanjang? Aileen menyilangkan tangan dan berkata bahwa dia tidak pemalu juga. Mereka hanya bisa mandi. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Dia memperkenalkan diri dan berterima kasih sebagai wakil kapten unit pertama skuad eliminasi atas bantuannya. Aileen bertanya siapa namanya. Joey yang wajahnya memerah, meminta waktu untuk berpikir. Aileen meminta pria itu untuk bergerak. Dia menoleh ke samping dengan malu. Wakil kapten menunjuknya dan meminta dia untuk berbalik dan duduk di sampingnya agar bisa melihat lukanya. MC berbalik dan Aileen menyentuh punggungnya. Dia tersenyum dan berpikir bahwa dia tidak takut. Jadi, Zoe hanya... Aileen tiba-tiba bertanya bagaimana itu mungkin. Luka-lukanya sudah sembuh. Tidak ada bekas luka. Dia menepuk punggungnya dan berkata bahwa MC memiliki potensi. Asisten berteriak bahwa denyut nadinya 120. Hormon pria banyak dilepaskan dan darah terfokus di bagian bawah. Joey siap untuk mode pemuliaan? Protagonis dengan marah menolak dan berteriak bahwa itu tidak perlu. Aileen menunjuk dirinya dan meminta dia melihat luka di dadanya. Dia melihat bahwa monster itu sangat kejam. Meskipun dirawat, masih ada bekas luka. MC bisa melihat sendiri jika dia tidak percaya. Joey merasa malu melihatnya. Tiba-tiba, asisten muncul dan mengumumkan mode pemuliaan aktif. Hitung mundur dimulai. Protagonis tiba-tiba bangkit dari bak mandi dan cepat meninggalkan ruangan, berteriak bahwa dia terburu-buru. Aileen bisa mencuci sendiri. Aileen bingung tetap duduk di bak. Pada saat yang sama, MC bersandar di pintu dan bernapas berat. Joey berteriak bahwa jika dia tinggal di sana 1 detik lagi, reputasinya akan hancur. Gangguan sistem apa ini? Pembawa acara TV melaporkan bahwa fluktuasi kuat terdeteksi di sekitar kota Haicheng. Dalam jarak 50 km, anggota pasukan keamanan publik non-pemerintah diserang. Dia terkejut melihat TV dan bilang pernah tinggal di sana. Jadi mereka semua mati? Pembawa acara menambahkan bahwa insiden itu terjadi tiba-tiba. Saat tim likuidasi datang, tidak ada yang selamat. MC terkejut dan bilang jika dia tidak pergi, dia juga akan dibunuh monster. Pembawa acara mengingatkan kembali kepada penonton bahwa jurang adalah pintu menuju dunia lain. Jika ada yang memiliki petunjuk, segera hubungi pihak berwenang. Tiba-tiba, asisten datang dan meminta Joey berhenti berpikir. Dia tahu bahwa mereka tidak banyak di dunia. Asisten meminta izin untuk berbagi berita baik. Teman protagonis, pelindung besi kerajaan, yang diinjak MC telah sembuh.
Joey terkejut melihat jendela sistem. Asisten mengangkat jari dan bilang mulai sekarang, Fatty akan abadi. Tak peduli berapa kali dia kalah. Dan selama protagonis bisa pulih setiap kali, MC merasa itu terdengar keren. Tapi bagaimana mungkin kecoa kecil ini, meskipun dia bisa? Asisten menyilangkan lengan dan menjawab bahwa Iron Defender bisa berevolusi. Sekarang, dia bisa berbagi visinya dengan Zoe. Protagonis mengklik jendela sistem untuk memanggil kecoa. Fatty muncul dan berteriak gembira bahwa dia merindukan saudaranya. MC memandangnya dengan kagum, dan Iron Defender menyadari bahwa Joey tidak setampan orang. Asisten bilang protagonis cukup perintahkan dia terbang, lalu MC tutup mata agar Joey bisa menyingkronkan penglihatan dengan Fatty. Fatty terbang cepat melalui celah pintu. Dia menggantung di atas Aileen di bak mandi. Protagonis marah dan bertanya di mana asisten, lalu memerintahkannya keluar. Iron Defender menoleh dan bilang dia merasa MC ingin tahu apa yang terjadi. Aileen tiba-tiba mengangkat tangan dan mengarahkan aliran mana, mengikat Fatty. Mana mulai menghilang dan Fatty mulai mencair. Joey ketakutan dan melemparkan kepalanya ke belakang. Darah mengalir dari hidungnya. Asisten bilang dia lupa menyebutkan perasaannya. Ketika Iron Defender mati, protagonis juga akan merasa buruk. Pada hari kedua di luar, dokumen hasil tes jatuh di meja. Aileen berkata bahwa hasil tes MC sudah datang. Semuanya baik. Joey melihat dokumen dan Aileen tersenyum, menyatakan protagonis bebas. MC meletakkan dokumen di meja. Tiba-tiba, dia ingin bergabung dengan skuad eliminasi. Aileen mengernyit dan menjawab bahwa tingkat kematian mereka tinggi. Joey bertanya, "Tidakkah tingkat kematian orang biasa juga tinggi?" Dia terbangun. Protagonis bertarung bersamanya dan hasil tesnya bersih. MC bertanya apakah dia bisa bergabung. Aileen menjelaskan bahwa seleksi skuad eliminasi yang diadakan setiap 4 tahun akan berlangsung dalam seminggu. Meskipun levelnya baik, tetapi kabarnya kompetisi tahun ini sangat sulit. Joey bertanya, mungkin wakil kapten bisa memikirkan sesuatu? Dia tidak berpikir bahwa dia orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak akan membalas budi. Aileen menunduk dan berdiri dari kursinya. Dia tersenyum dan mengaku mengagumi semangatnya. Wakil kapten akan memberinya pelatihan khusus. Cory berdiri di dekat dinding mengawasinya. Zhang bertanya mengapa komandan memintanya untuk memalsukan hasil tes. Menurut tes genetik, MC tidak sepenuhnya manusia. Cory berseru percaya diri, biarkan peluru terbang ke udara lagi untuk sesaat. Setelah beberapa waktu, di pangkalan pelatihan dekat pintu masuk jurang, Joey berteriak ketakutan. Apa maksudnya? Apa? Pelatihan khusus Aileen adalah mengirimnya ke jurang? Protagonis bertanya, lelucon. Jurang penuh dengan monster, dan mereka sangat berbeda dalam kekuatan dibandingkan dengan yang muncul di luar. Mereka bilang, mengirim tentara ke sana berisiko tinggi. Bagaimana dia bisa kuat di jurang? Dia memiliki 4 rekan, Justin, Yao, Sukai, dan Song Tao. Aileen menjelaskan bahwa selama bencana, setiap abyss terhubung ke dunia lain, tergantung pada seberapa hancur dunia itu. Ada 6 level bahaya dari I hingga S. Bahaya yang lebih tinggi berarti monster lebih kuat. Dan tempatnya lebih besar. Dia menunjuk portal. Dan bilang mereka bisa ke abyss yang sudah dijelajahi tim eliminasi lewat portal. Aileen menekan panel kontrol. Dia menambahkan bahwa tugas tim eliminasi adalah menjelajahi abyss dan menghancurkan monster di dalamnya untuk menunda invasi dunia lain. Membunuh monster di abyss membuat senjata mereka, kristal sihir, meningkat. Aileen menekan panel kontrol dan menyilangkan tangan, mengatakan portal terbuka. Justin pernah ke abyss sebelumnya, jadi dia memimpin tim. Dia berteriak bahwa dia akan patuh. Setelah berlatih di abyss tim likuidasi selama beberapa waktu, di hutan sepi dengan tingkat bahaya I, tim berdiri di antara pohon-pohon besar. Joey bertanya dengan kaget. Jadi ini jurang? Monyet muncul di pohon. Protagonis melihat dan berteriak bahwa monyet itu punya ekor seperti ular. Tiba-tiba MC menoleh dan melihat monster, berteriak bahwa itu laba-laba raksasa. Dia melihat ke atas dan berteriak bahwa pohon itu tinggi. Joey bertanya, apakah mereka masih di tanah? Setelah melewati sebuah pintu, mereka merasa seolah berada di dunia lain. Beberapa saat kemudian, tim berjalan di hutan. Justin menoleh dan melemparkan tas kepada protagonis. Dia dengan marah memerintahkan MC untuk tidak berani menyentuh monster dari jurang. Joey hanya perlu mengikuti mereka dan membawa barang-barang mereka. Protagonis terkejut dan Justin marah. Apakah dia menghabiskan malam dengan Aileen?
Bagaimana MC berani menyentuh dewinya? Joey menundukkan kepalanya dengan sinis dan Justin menggeram marah. Protagonis menolak. MC mengangkat jempolnya dan berseru bahwa dia tidak akan menyentuh monster. Dia akan menjadi porter yang baik. Joey juga akan menjadi porter yang baik. Justin bingung, dan Joey berpikir dia aman. Justin menjelaskan, orang ini tidak pintar. Protagonis mengangkat tangan dengan senyum, meminta teman-temannya untuk memberikan barang mereka. Dia meminta Yao untuk memberikan tasnya. Dia bilang tidak. MC merasa seperti orang biasa. Dia tidak paham mengapa dilarang berburu monster, tapi dia tidak punya yang hilang. Zoe akan melihat Awakened Ones bertarung. Setelah beberapa waktu, Yao tiba-tiba mengelilingi tongkatnya dengan petir dan menggunakan kekuatan langit dan guntur. Petir dengan cepat melingkupi tubuh monyet. Justin mengayunkan senjatanya, memotong monster, dan berteriak bahwa mereka semua akan mati untuknya. MC yang mengamati semuanya dari balik batu berpikir bahwa senjata kristal para Awakened Ones pada saat membunuh monster di Abyss menyerap kekuatan supernatural dari monster-monster tersebut. Mengumpulkan pengalaman seperti dalam permainan. Semakin banyak monster dibunuh, semakin cepat menjadi kuat. Setelah 1 jam, Joey merasa berburu sangat melelahkan. Justin menurunkan pedangnya, lelah, setelah membunuh 310 monster dan naik. Protagonis berpikir ia berbeda. MC tersenyum saat menyelipkan serbet ke kaosnya dan mulai memotong daging. Ia mengunyah daging dengan senang di dekat api. Sistem memberitahu bahwa fitur lengan panjang monyet ular telah didapatkan. Joey hanya butuh sepotong daging monster. Tidak penting siapa yang membunuh. Protagonis melanjutkan makan daging. Sistem memberitahu bahwa fitur kekebalan terhadap racun sudah didapat. Kekebalan terhadap racun meningkat. Fitur adaptasi hutan dan toleransi sinar matahari sudah ada. Setelah beberapa waktu, MC menyentuh perutnya yang penuh makanan. Ia terbaring lelah di tanah. Joey tersenyum dan merasa bahwa dia telah membuat semua keputusan yang diperlukan. Sungguh menyenangkan melihat bagaimana orang lain bekerja keras sementara dia menjadi lebih kuat hanya dengan melahap sesuatu. Tokoh utama mengangkat tangan dan berseru panjang umur untuk Dewa Kecoa. Tim yang berdiri dekat mayat monster itu melihat api di kejauhan dan bertanya-tanya, apa yang dilakukan MC? Setelah berusaha keras membunuh monster, dia malah bersenang-senang? Beberapa waktu kemudian, asap ungu mulai naik di hutan yang sepi. Monster hutan bertanduk itu berjalan dengan ganas, mengangkat asap di bawah kakinya. Raja monyet berekor ular itu marah melihat monster bertanduk. Tiba-tiba, monster bertanduk itu menyerang Raja Monyet, melemparkannya ke atas. Sementara itu, Zoe mengamati apa yang terjadi, bersembunyi di balik batu. Dia berseru bahwa ini adalah pertempuran terakhir dari jurang, monster bertanduk. Dia mengalahkan Raja Monyet. Ada perbedaan besar dalam kekuatan meski hanya setengah tingkat. Justin bilang mereka akan menang jika semua mengikuti rencananya. Mereka akan jadi tim pemula yang mengalahkan bos. Protagonis menatapnya tegang. Aileen bilang jika mereka melanggar aturan dan menyerang bos, jika terluka atau mati, asuransi tidak akan menanggungnya. MC tersadar dari kenangan dan menjelaskan, bukankah Aileen melarang mereka bertarung melawan bos? Dia tidak akan terlibat dalam hal ini. Justin marah dan berteriak pada Joey bahwa protagonis tidak perlu khawatir. Dia bisa ke tempat aman dan menjaga barang. Yao mengawasi. Justin menunjuk peta dan meminta Joey untuk tetap di situ. Dia bertanya-tanya apakah protagonis menyadari hal ini. MC sambil memegang tas di tangannya berjalan pergi dan berharap beruntung. Tim tersenyum jahat dan tertawa. Yao bertanya pada Kapten apakah tempat yang dia kirim Joey adalah tempat untuk menyergap. Justin dengan mengancam berseru bahwa itu adalah selain dia telah mengisi tas yang dibawa protagonis dengan bahan peledak. Justin menunggu MC menarik bos dan kemudian meledakkan mereka. Dia berteriak bahwa mereka akan mengurus bos yang terluka setelahnya. Mengorbankan orang bodoh adalah harga kecil. Yao berteriak marah bahwa ini sangat buruk. Tiba-tiba Justin mengarahkan pedang ke lehernya dan rekan-rekannya memanggil Kapten. Justin memerintahkannya untuk menyimpan benda suci ini. Dia hanya akan mentolerirnya sekali. Di zona aman, Joey berlutut dan mengangkat cakar monster mati dengan tangannya. Tiba-tiba bumi bergetar dan protagonis menoleh dengan ketakutan. Dia bertanya, apakah pertarungan itu sangat keras? Titik-titik sampai di sini. Tiba-tiba MC melihat hutan dan berseru bahwa sesuatu mendekat. Banyak monyet terbang di atas kepalanya. Joey bertanya,
Apakah mereka melarikan diri? Tiba-tiba pohon patah dan protagonis melihat. Monster bertanduk berlari ke MC. Dia menjatuhkannya dan Zoe memuntahkan darah. Monster itu terus berlari. Tiba-tiba dia membentur batu, asap mengepul. Zoe memegang tanduk monster, berpikir, kenapa monster ini ada di sini? Tiba-tiba asisten berteriak, kerusakan serius tercatat. Benda asing harus diangkat agar bisa pulih. Protagonis, batuk parah, berteriak, di mana teman-temannya? Apakah mereka sudah kalah? Tiba-tiba, sebuah anak panah berapi jatuh dekat tas-tas. MC berpikir, apakah ini anak panah pembakar? Ada bahan peledak di tas temannya. Tiba-tiba, ledakan besar mengguntur dan cahaya terang menyebar. Zoe berpikir bahwa dia sepertinya dikhianati oleh rekan-rekannya dan menjadi umpan bagi monster. Sementara itu, anggota tim melihat ledakan besar dari tebing. Justin tertawa dan berteriak, apakah mereka melihat ekspresi bodoh protagonis? Betapa lucunya. Ketika ledakan selesai, mereka akan turun dan menghabisi bos yang hampir mati. Mereka membunuh dua sekaligus. Tiba-tiba Yao terkejut dan meminta kapten melihat. Justin tertegun melihat asap. Melihat MC yang hidup dan bertanya, apa ini? Zoe masih hidup. Protagonis menggenggam tanduk monster dengan tangan dan tampak menakutkan. Dia menarik tanduk dari tubuhnya. Luka di tubuh MC langsung tertutup. Dia berteriak dengan marah. Apakah mereka mengira bisa menggunakan dirinya dengan mudah? Zoe tiba-tiba mengangkat monster itu, dan Justin melihatnya dengan ketakutan. Protagonis melempar monster. MC bertanya apa yang dia lakukan. Mereka baru bertemu dan sudah mencoba menyakiti. Dia menggenggam tanduk monster. Sistem memberi tahu bahwa lengan panjang monyet telah aktif. Mereka bisa mengangkat beban ratusan kali lebih berat dari berat mereka. Adaptasi hutan aktif. Di hutan, pengguna mengaktifkan kemampuan. Toleransi matahari aktif. Di siang hari, pengguna mengaktifkan kemampuan untuk meningkatkan karakteristik. Saat itu, monster bertanduk menghantam batu, mengangkat asap. Justin menggertakkan gigi dan mengangkat tangan karena angin kencang. Tao terbaring di bawah monster bertanduk, mengangkat tangan dan meminta pertolongan kapten. Mereka memanggil Tao sambil menatapnya. Justin berteriak marah, menggenggam pedang, mengatakan rekannya tidak ada harapan. Mereka harus bersatu untuk mengalahkan bos agar selamat. Tao meminta komandan untuk tidak melakukannya sambil meraih pedang. Justin menggunakan anak panah yang merobek daging dengan tatapan menakutkan. Tao segera mulai membengkak dan berteriak kesakitan. Dia meledak, dan monster bertanduk yang terluka berteriak. Monster itu bangkit dengan marah dan mengaum. Justin bertanya tentang nilai rekan-rekannya dan memerintahkan mereka untuk melawan monster. Kai mengangkat tinjunya yang berapi-api dan berteriak, mengarahkan api ke musuh. Yao menyerang monster dengan petir. Monster berteriak kesakitan, dan Justin berkata bahwa monster itu sekarat. Dia tersenyum dan berpikir bahwa bos ini lemah. Bagaimana monster bisa kuat jika makhluk aneh bisa melemparkannya? Justin berkata monster itu harus mati. Monster bertanduk berdiri di atas kaki belakangnya. Justin bingung melihat tanduk lawannya yang terbungkus api dan petir. Yao berteriak ketakutan bahwa ini sangat buruk. Monster bertanduk menyerap semua energi. Serangan elemen tidak bisa digunakan. Semakin bertarung, monster bertanduk semakin kuat. Justin menggeram kesal dan berpikir bahwa itu tidak berhasil. Tidak mungkin untuk mengalahkannya. Itu terlalu kuat. Rekan-rekannya sangat tegang dan Justin langsung menyerang Kai. Rekan itu berteriak kepada kapten dan jatuh. Yao melihat Justin dengan ketakutan. Tapi dia menyerangnya. Dia bertanya, siapa yang mengizinkan mereka? Dia harus menyingkirkan sampah sebelum mati. Justin berlari dan berteriak bahwa mereka akan berterima kasih. Monster bertanduk mendekatkan moncongnya ke rekan-rekan yang tergeletak dan mengaum. Ia menginjak Kai dan darah mengalir. Monster bertanduk mengangkat kakinya di atas Yao, tetapi tiba-tiba cahaya terang muncul. MC yang menggendong Yao berlari. Dia membuka matanya dan bertanya mengapa hanya dia yang diselamatkan. Zoe menjawab dengan tenang. Dia adalah satu-satunya yang tidak mengejeknya dan tidak membiarkannya membawa barang bawaan. Tetapi MC menjadi lebih kuat, karena kelemahan, dia harus membuka jalan sendiri agar tidak mati di tangan kecoa dewasa. Dia tidak ingin bergantung pada siapapun di dunia ini, hanya yang terkuat yang bisa mengendalikan nasib. Dia ingin lebih kuat. Justin meminta Zoe untuk menyelamatkannya. Terbaring ketakutan di bawah kaki monster. Protagonis dengan tenang berkata bahwa dia tidak perlu khawatir tentang monster. Bukankah itu yang Justin katakan? Justin berteriak marah, tetapi monster itu langsung membunuhnya. Sistem memberitahu serbuk sari tidur aktif. Menghirup serbuk sari bisa membuat tidur. Yao tertidur dan MC meletakkannya.
Dia merasa lebih baik merahasiakan kemampuannya. Joey melihat monster dan menyadari hanya ada mereka berdua. Dia tersenyum dengan percaya diri, memukul telapak tangannya, dan meminta monster itu untuk menjadi pijakan di jalannya menuju kekuatan sejati. MC mengeluarkan lidahnya dan menangkap dahan pohon. Sistem memberitahu lidah elastis aktif. Joey melompat di atas lidahnya untuk menghindari serangan. Protagonis menarik lidahnya dan berpikir sudah saatnya menggunakan karakteristik yang didapat. Sistem memberitahu ujung belalang aktif. Kaki belalang bisa menusuk mangsa. MC melompat ke monster dengan mantap, mengangkat ujung belalang. Dia mendarat dan merasa cangkang keras. Melukai bos itu sulit, meski dengan ujung yang diperkuat. Kulitnya keras, tapi perutnya tampak lemah. Joey cepat menusukkan ujung belalang ke perut monster bertanduk, dan monster itu berteriak kesakitan. Protagonis tersenyum, berpikir serangannya berhasil. Monster berbalik. Joey terbang ke hutan, meninggalkan darah. Dia menabrak batu dan memecahnya. Tokoh utama batuk darah dan menyadari bahwa monster bertanduk itu, meskipun besar, masih sangat lincah. Tiba-tiba, petir muncul dari tanduk monster. Monster bertanduk mengirimkan aliran petir ke arah MC. Joey menggertakkan gigi karena takut dan berpikir bahwa ini buruk. Ledakan petir mengguntur, cahaya menyebar. Petir melesat ke langit melalui dedaunan. Asap muncul di dekat pohon patah. Monster bertanduk melihat Joey. Sistem memberitahu bahwa kulit Dryad telah aktif. Kulit kayu Dryad memiliki kemampuan isolasi yang baik, tetapi sangat takut pada api. Protagonis menyadari bahwa itu benar. Apapun kekuatan monster, selalu ada sesuatu yang bisa melawannya di tempat tinggalnya. Bisa bertahan dari serangan, tapi MC tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Joey melihat monster bertanduk dan berpikir dia mengerti. Sistem memberitahu lengan panjang ular. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pedang yang ada di tanah. Dia mengangkat senjata dan berpikir bahwa hasilnya bergantung pada serangan ini. MC menendang tanah dan sistem memberitahu bahwa Vines Dryad sudah aktif. Senjata Dryad menangkap mangsa. Mereka bergerak berkelompok, membentuk mana. Ini membantu mereka menangkap makhluk di hutan. Vines melilit monster bertanduk dan monster itu menggeram marah. Joey, dengan aura menakutkan, melompat dan mengangkat senjatanya. Dia dengan marah memerintahkan monster bertanduk untuk menerima. Tiba-tiba, karena lonjakan energi yang tak terduga, makhluk mitos itu melarikan diri dan mengeluarkan raungan keras. Dia berpikir, bisakah dia bebas dengan kekuatan? Terlambat untuk menghindar. Sistem melaporkan bahwa itu telah diaktifkan. Peregangan otot, kekuatan otot meningkat. Dia mengayunkan pedang ke tanduk monster, tetapi senjatanya hancur dan dia melompat mundur. MC melemparkan pedang patah sambil tersenyum. Joey minta maaf, tapi dia sudah kalah. Dia sudah punya kemampuan untuk mengalahkannya. Protagonis menyerapnya, dan sistem melaporkan sifat itu. Tanduk tajam monster. Aktivasi armor baru dimulai. Protagonis tidak dikenali. Tubuhnya kini dilindungi armor kompleks, membuatnya sangat gesit. Dia memegang alat besar seperti cakar monster bertanduk. Setelah beberapa waktu, MC berlari cepat menuju monster dan memberikan pukulan yang menghancurkan makhluk itu. Joey terengah-engah, duduk di atas monster yang sudah kalah. Tiba-tiba, kunci emas muncul dan sistem melaporkan bahwa ini adalah kunci untuk dungeon misterius. Siapapun yang menggunakan ini bisa masuk dungeon misterius. Protagonis melihat barang ini dan bertanya, apa ini? Militer melaporkan kecelakaan saat pelatihan. 3 orang. 1 orang parah, 1 lagi ringan. Mereka butuh bantuan. Setelah beberapa waktu, di lorong rumah sakit, militer berteriak, menarik baju Joey, bahwa dia harus segera menceritakan segalanya. Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak terluka? Dia berpikir, apa yang harus dia katakan? Bahwa dia menang melawan bos karena keberuntungan? Ini pilihan yang terlalu tidak realistis. Cory berkata dengan tenang, menepuk bahu tentara, bahwa mungkin dia hanya salah dengar. Mengapa tentara berpikir orang yang direkomendasikan deputinya adalah pelaku insiden ini? Apakah semua ini direncanakan olehnya? Dia berteriak dengan ketakutan, bahwa ucapannya tidak berarti seperti itu. Semua tentara cadangan yang mati kali ini dipilih oleh militer. Itu tak terhindarkan. Dia menoleh, melihat MC, lalu Cory berkata menenangkan, menepuk bahu tentara, bahwa sebenarnya tidak mungkin menghindari kematian di dungeon. Dia tidak mengharapkan hasil seperti ini.
Dia berkata kepada Joey bahwa dia tidak ada urusan di sini. Joey melihatnya dengan ekspresi cemas. Di atap rumah sakit, protagonis berpikir bahwa pria ini selalu melindunginya. Apakah itu karena rekomendasi deputinya? Tidak ada gunanya membahasnya sekarang. Yang terpenting sekarang adalah Dungeon Misterius. Ini tempat apa? Dungeon Misterius adalah tempat tersembunyi di jurang, kata kecoa. Dia perlu kunci untuk masuk. Teorinya, ini bukan sesuatu yang bisa didapat manusia. Karena DNA-nya mirip monster, jurang menilai pertarungan mereka sebagai pertarungan monster untuk kepemimpinan, sehingga kunci ini muncul. Protagonis bertanya, jadi hanya dia yang bisa masuk ke dungeon ini dan menjadi lebih kuat? Dia mengonfirmasi penilaiannya benar. Namun, monster di dungeon ini lebih kuat daripada yang di jurang level sama. Dia akan bertemu makhluk yang memberi kunci kepada monster bertanduk. Mungkin itu monster spora yang pernah dia temui. Monster ini pintar dan memiliki rahasia tertinggi dari jurang. MC bertanya, apa itu hitung mundur? Kecoa itu bilang jika kunci tidak dipakai 24 jam, barangnya akan hilang. Apakah dia akan ke sana? Joey melihat kunci, berdiri, dan bilang dia akan pergi ke Dungeon Misterius. Sebelum itu, dia ingin memenuhi satu keinginan. Dia mungkin akan mati. Setelah beberapa saat, Niling berteriak pada Aileen untuk berkencan. Aileen menendang dan berteriak, bagaimana dia berani mengganggu. Dia tidak seharusnya bertanya. Tokoh utama bilang dia mengajaknya berkencan. Dia memukul wajahnya dan mulai memukulinya. Setelah beberapa saat, Aileen bilang, biarkan dia ulangi. MC dengan sopan menyatakan bahwa dia mengajaknya berkencan. Dia akan mengulangnya hingga 1000 kali. Dia pikir ekspresinya seperti tentara yang mau mati, ingin memenuhi harapan. Tiba-tiba, Aileen tertawa, memegang perutnya, dan berkata dengan senyuman bahwa dia sangat bertekad. Dia setuju. Setelah itu, Joey dan Aileen bersenang-senang di restoran. Mereka mencoba koktail dari gelas yang sama dan pergi menonton film horor, di mana dia takut dan berpegangan padanya. Setelah itu mereka berfoto bersama dan pergi bersepeda. Dia berteriak bahwa dia akhirnya pergi kencan pertamanya. MC tersenyum dan berkata bahwa dia sudah memimpikan ini selama 20 tahun. Dia sudah lama merencanakan kencan yang ideal. Dia butuh gadis untuk mewujudkan impiannya. Dia bisa pergi tanpa penyesalan. Aileen memanggilnya dan berkata bahwa dia melihat wajah sekutunya sebelum mereka mati. Tak masalah jika keinginannya tidak terpenuhi. Hidup adalah yang terpenting. Dia tidak tahu apa yang terjadi di penjara bawah tanah dan rencananya ke depan. Dia tidak boleh berpikir tentang mati tanpa penyesalan. Hanya dengan hidup, dia bisa mendapatkan kehidupan yang dia inginkan. Joey melihat pantai dan merasakan keheningan. Dia berterima kasih padanya setelah itu. Dia berharap dia akan berani mengajaknya berkencan lagi. Saat malam tiba, kecoa itu terkejut bahwa harapannya hanya untuk berkencan. Protagonis membuka gerbang ke dungeon. Protagonis berpikir mungkin sulit memahami dungeon ini. Namun, dia ingin berkencan di kehidupan sebelumnya. Dia menghilang ke dalam gerbang yang membawanya ke dungeon. Setelah beberapa saat di dungeon, Zoe berteriak bahwa dia tidak menyangka tempat ini sangat besar. Makhluk ini adalah kera berekor ular raksasa. Bahaya, penjaga. Monster itu mengaum, dan protagonis berpikir dia akan melarikan diri. Jendela sistem menunjukkan bahwa tanduk tajam monster telah aktif. Protagonis berlari ke tangan monster. MC dengan gerakan cepat melukai musuhnya berkali-kali. Joey muncul dan berteriak bahwa monster itu harus mati. Tiba-tiba, monster lain muncul dan meraih kakinya. Protagonis berpikir ini sangat buruk. Monster itu melemparkannya ke pohon, dan monster lain muncul untuk menghancurkannya. Setelah beberapa saat, monster raksasa melukai protagonis. MC menggunakan kemampuannya, dan sistem melaporkan serbuk sari aktif. Monster kehilangan jejaknya. Joey pulih dengan menggunakan keterampilan, keabadian. Protagonis merasa ini buruk. Kera-kera ini sedikit lebih lemah dari monster bertanduk di hutan. Namun, tetapi mereka terlalu banyak. Jika dia tidak memiliki kemampuan keabadian, dia akan mati. Dia tidak bisa mengalahkan mereka secara langsung. Jika dungeon ini mirip dengan Abyss sebelumnya, pasti ada monster yang bisa mengendalikan kera-kera ini. Dia harus menjebak mereka dengan musuh alami. Sistem melaporkan skill lompat kodok aktif. Protagonis berpikir tidak bisa mengalahkan. Monster itu kembali mencengkeram kakinya setelah beberapa waktu mengikuti langkahnya. MC menggunakan acid slime untuk bebas dari penawanan,
dan Zoe merasa telah menemukan mereka. Sebuah jendela sistem muncul, menginformasikan bahwa ini adalah laba-laba raksasa yang berbahaya. Karakter utama terbang dan mendarat di dahan pohon setelah berubah menjadi burung hantu ekor putih. Protagonis berpikir bahwa dengan menyamar, dia bisa terhindar dari serangan mereka. Dia juga beruntung memiliki banyak statistik dari mayat monster sebelumnya. Ini sangat membantu saat kritis. Pertarungan antara laba-laba dan monyet raksasa dimulai. Monster-monster itu bertarung sampai mati, dengan laba-laba mengikat musuh mereka dan menusuk mereka dengan racun. Monyet raksasa mengaum marah dan terjatuh, busa keluar dari mulutnya. MC melihat laba-laba pemburu mengalahkan lawan mereka, dan Zoe berpikir bahwa monyet berekor ular telah kalah. Namun, laba-laba pemburu sering menggunakan jebakan untuk menangkap monyet. Sekelompok monyet menyerbu wilayah laba-laba. Monyet raksasa muncul dan menyerang. Protagonis tertawa, ini kekacauan yang dia mau. Protagonis menggunakan keterampilan, titik mantis dan melompat ke punggung monster dari atas. MC menghancurkan laba-laba dengan tebasan dan kemudian membunuh monyet. Zoe berpikir laba-laba mencari target untuk diserang. Ini bisa membantu situasi. Biarkan mereka bertarung. Protagonis menggigit tangan makhluk, berpikir untuk mendapatkan karakteristik baru. Protagonis bingung, dan kemudian berteriak, mengapa memakannya tidak ada efek. Kecoa itu berteriak marah bahwa dia hanya seorang idiot. Kekuatan yang dia berikan tidak sesederhana itu. Dia tidak bisa mendapatkan karakteristik monster yang lebih kuat hanya dengan memakannya. Dia harus memakan bagian tubuh tertentu untuk statistik. Itu akan menandainya. Sistem melaporkan karakteristik. MC berteriak bahwa dia bisa melihat. Jendela sistem melaporkan karakteristik baru. Lengan monyet berekor ular telah ditingkatkan menjadi lengan monyet raksasa. Zoe melihat pertarungan monster dan berpikir bahwa karena kekacauan ini, dia punya waktu untuk menjadi lebih kuat. Setelah beberapa saat, sistem melaporkan bahwa ketahanannya meningkat. Karakteristik dari gigitan ekor laba-laba berbisa. Racun dan kekebalan terhadap kelumpuhan didapat. Protagonis berpikir kini saatnya bertarung. Protagonis cepat mengatasi musuh. Saat malam, MC bertanya apa di balik pintu. Kecoa itu berkata ada wilayah bos dungeon misterius di sana. Zoe mencium bau yang kuat. Di dalam berbahaya. Protagonis bertanya apa itu. Dia menyadari ini adalah kristal dari dungeon misterius yang hanya bisa didapat dari kuburan monster unik. Kristal ini adalah barang sihir langka. Ia menyerap kekuatan monster yang telah mati. Kristal ini penuh energi. Dia bisa menyerap energi sekaligus atau setengah untuk keluar dari dungeon. Protagonis berpikir saat ia menggenggam kristal di tangannya, apakah ini akan membuatnya menyerah di akhir? Atau justru membuatnya berisiko lagi? MC bilang, ini kesempatan terbaik untuk jadi kuat. Jika dia menyerah, kapan bisa masuk dungeon lagi? Dia belum pernah bertemu bos, apakah dia takut? Setelah beberapa waktu, di area bos dungeon semua terbakar. Sistem lapor, orc bertanduk berat, bahaya tidak diketahui. Zoe berpikir, tidak bisa tahu levelnya, aura menakutkan terasa dari jauh. Itu adalah bos dungeon misterius. Orc bertanduk berat bertanya, manusia? Bukankah dia yang menghancurkan? Protagonis terkejut, monster berbicara, apakah monster ini memiliki struktur sosial? Bos dari dungeon misterius itu bangkit dari tahtanya, dan menyerangnya dengan pukulan yang sangat kuat. Protagonis menghindar pada saat terakhir. Dia mencatat bahwa ini aneh. Sistem melaporkan bahwa dia telah mengaktifkan kemampuan, lengan panjang monyet raksasa. Orc itu belum mengaitkan tempat ini dengan dunianya. Bagaimana manusia bisa ada di sini? MC bertanya, apa artinya? Bos bisa menghubungkan dungeon ke bumi? Pemimpin dungeon misterius itu menyatakan bahwa dia tidak ingin membahasnya. Dia akan menjelaskan sendiri nanti. Dia melancarkan pukulan tajam dengan cepat. Zoe terlempar dan memuntahkan darah. Sistem menunjukkan bahwa kemampuan telah aktif. Kekekalan. Pemulihan dari kerusakan yang diterima berlangsung. Orc bertanduk berat itu mencatat bahwa kecepatan pemulihannya mirip dengan spesiesnya. Ini menarik, dan dia ingin mempelajarinya. Protagonis aktifkan penglihatan dinamis. Sistem melaporkan bahwa keterampilan ini membantu melihat target cepat. Bos dungeon misterius bersiap menyerang. Protagonis berpikir bahwa meskipun kekuatannya menakutkan, gerakan bos itu sendiri sangat sederhana. MC berpikir saat menghindari serangan, bahwa bertarung dekat adalah keuntungan baginya.
Joey menyerang dengan cepat, mengangkat tangannya, dan menggunakan kemampuan Acid Slime. Protagonis berpikir, jika dia bisa dapat statistik, orc bertanduk berat sudah memukulnya. Protagonis berpikir ini akhir. Bos berkata, dia menusukkan senjatanya ke tanah dan mengeluh bahwa alat ini sulit digunakan. Namun, dia lebih suka bertarung dengan tinjunya. Kemudian, dia mulai menyerang dengan pukulan cepat dan kuat. Setelah beberapa saat, MC berada di ambang kekalahan, dan orc bertanduk berat itu menyadari bahwa dia masih hidup. Joey merasa beruntung masih hidup, berkat otot yang menyerap kerusakan. Bos Dungeon Misterius mengambil senjatanya dan berkata, bersiap untuk menyerang dengan kuat, bahwa dia sudah lelah berperang. Di saat terakhir, protagonis menangkis serangan dengan keterampilannya. Sistem melaporkan bahwa dia mengaktifkan kulit keras. Ini adalah kulit keras dari monster hutan bertanduk. Kemampuan ini bisa memulihkan kerusakan dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Musuh menyerang dengan cepat, tetapi protagonis berhasil menangkisnya. Kecoa berteriak bahwa kulit kerasnya akan meleleh karena api bos. Dia bisa mundur dengan kristal. MC berpikir, menggertakkan gigi, bahwa dia belum kalah, dia harus menyerang sekarang. Sistem melaporkan bahwa dia telah mengaktifkan kemampuan lengan panjang monyet ekor ular raksasa. Joey menyerang lawannya, tetapi dia dengan mudah terlempar ke batu. Orc bertanduk berat menggunakan lava flash, mengarahkan aliran api yang kuat ke protagonis. Protagonis melompat untuk menghindari serangan, tetapi api mengejarnya. Sistem melaporkan bahwa dia mengaktifkan lompatan katak. MC menghindar, tetapi panah datang. Joey berteriak bahwa itu kutukan. Dia tak bisa menghindar. Jendela sistem muncul, menginformasikan bahwa dia telah mengaktifkan keabadian. Luka itu merusak. Tak ada cara untuk sembuh. Wajahnya berubah, dia merasa bahaya. Kemampuan regenerasi terkuat, keabadian, tidak lagi berfungsi. Bos dari Dungeon Misterius berteriak, mengelilinginya dengan api, bahwa dia akhirnya akan menghancurkannya. Protagonis berteriak, api mendekat, bahwa dia akan menghancurkannya sendiri. Jendela sistem melaporkan bahwa dia mengaktifkan tanduk monster. MC menyerang dan berteriak bahwa ini adalah akhir hidupnya. Joey memukul tanduk bos, tetapi hanya retak sedikit. Monster bersiap untuk menyerang, dan Joey berteriak kesakitan, tubuhnya terbakar api. Kecoa berteriak bahwa dia tak bisa mengalahkan monster. Dia tidak bisa melihatnya mati. Dia menghancurkan kristal Dungeon Misterius untuk membuka jalan keluar darurat dan terkejut. Kecoa itu berteriak, kenapa dia melakukan ini? Dia bilang sudah siap mati sejak lama. Kristal misterius itu memancarkan energi kuat yang membungkus tubuh MC. Tiba-tiba, tubuhnya berubah, dan cahaya terang mengisi ruang di sekitarnya. Orc itu berteriak bingung. Apa yang terjadi? Kekuatan menakutkan mengelilingi tubuhnya. Jendela sistem muncul, memberitahunya bahwa dia tidak melarikan diri dalam situasi putus asa. Dia melewati ujian kedua dari Dewa Kecoa. Bentuk tempur telah dibuka. Tubuhnya dilapisi armor kecoa, dan dia melihat tangannya dengan terkejut, menyadari bahwa kekuatan baru mengalir dari tubuhnya. Bentuk tempur apa ini? Asistennya menjelaskan bahwa ini adalah kemampuan untuk meningkatkan karakteristiknya. Dia ingin memberi contoh, tetapi musuh menyerang. Lava menyembur ke arahnya dan saat bertabrakan, api muncul. Joey beruntung tidak terluka, dan kecoa itu menyatakan bahwa armor pertempuran menggabungkan karakteristik seperti cangkang kecoa dan tubuh elastis kodok mutan, dan kulit keras dari hewan bertanduk. Setelah mendapatkan karakteristik baru, dia bisa lebih baik. MC terkejut melihat armornya dan menyatakan bahwa semburan lava yang tebal itu hanya merusak sedikit cangkang luar armor. Armor yang menggabungkan sifat dari beberapa makhluk hidup sangatlah handal. Lawannya tertawa dan bilang meski dia berubah penampilan, dia akan mati karena lava. Bayangkan saat tinjunya muncul dari asap. Sambil mengaktifkan kemampuan lengan panjang monyet berekor ular raksasa dan peregangan otot, dia menyerang musuh dan memberikan pukulan keras. Asistennya bilang dalam bentuk pertempuran, dia bisa aktifkan banyak karakteristik. Joey bilang tidak ada waktu pemulihan untuk beberapa karakteristik. Karakteristik ini membuat serangannya tak terduga. Kecoa itu melanjutkan, menyatakan bahwa dalam bentuk bertarung, semua kemampuannya meningkat 10 kali lipat. Dia mengembalikan tinjunya, dan dengan senang hati berseru bahwa itu sangat hebat. Sementara lawannya memeriksa dan bertanya, apakah tidak ada goresan? Dia melompat marah ke arah MC, dan MC, yang memperhatikan setiap gerakannya, mengaktifkan penglihatan dinamis dan teknik untuk memantulkan serangan.
Dia mengalahkan lawannya dan mengeluarkan senjatanya, lalu menendangnya hingga terbang tinggi. Dia meraih dan menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Dia menghela napas berat setelah serangan, lalu menyerang Zhou Yi sambil berteriak bahwa dia bodoh. Namun, tinju Zhou Yi menghantamnya 10 kali lebih keras. Dia jatuh dan Zhou Yi menangkapnya, melemparkannya ke tanah. Dia meraih dan berpikir bahwa meskipun ini akan mengulang proses, dia perlu mendapatkan kembali kekuatannya. Dia menancapkan tombaknya ke tanah, menyebabkan lava keluar, sementara MC hanya berdiri dan melihat apa yang akan terjadi. Setelah itu, api keluar dari celah tanah, dan lava mulai menyebar. Lawan tertawa dan bilang, dia akan menyesal tidak membunuhnya. Ini kesempatan terakhir. MC diam dan bersiap. Asistennya bilang dalam bentuk bertarung, dia bisa lihat kelemahan dan bagian tubuh untuk statistik. Semakin tinggi statistik, semakin terang. Kepala musuh bersinar terang, dia membungkuk dan bersiap, lalu menghilang. Lawan bingung, dalam sekejap dia sudah di samping. Dia menendang sekuatnya, membuatnya terbang, dan punggungnya menghantam batu. Dia terkejut dan berteriak, "Kau monster!" Sementara itu, Zhou Yi mengaktifkan lompatan katak dan duri belalang secara bersamaan, yang membuat duri tajam tumbuh di kakinya. Ia memakan tanduk monster dan lawannya berkata, ia akan mendapatkan kekuatannya kembali. Kemudian, ia mengulurkan tangan ke samping dan tornado api besar muncul di belakangnya. Ia berteriak bahwa api ini akan menghancurkannya dan ia akan menang. Kemudian tornado itu bergerak menuju MC. Dia tidak khawatir. Ia mengulurkan tangan dan senjata mulai terbentuk dari api di sampingnya. Tornado semakin dekat. Ketika pembuatan senjata selesai, ia mengayunkannya, menyebarkan api, dan lawannya terkejut berteriak bahwa ini tidak mungkin. MC berkata tanduknya seperti lada hitam. Wajahnya menyeramkan saat ia menambahkan suka makan. Melihat ekspresi itu, lawannya ketakutan dan jatuh. Ia ingin pulang. Monster makan monster. Zhou Yi bertanya, bisa menahan gerakan? Api menutupi senjatanya dan sistem melaporkan bahwa tanduk tajam monster bertanduk telah meningkat menjadi tanduk tajam dari orc. Karakteristik Molten didapat. Karakteristik tajam orc memberinya kemampuan memanggil tombak. Keterampilan tambahan adalah Fiery Heavens. Dia memanfaatkan ini, dan di belakangnya muncul tornado api yang sama dengan yang dipanggil lawannya. Dia mundur ketakutan dan memintanya untuk tidak melakukannya. Namun MC tidak peduli. Dengan senyum lebar, dia melambaikan tangan dan mengarahkan tornado ke arahnya. Tubuh monster itu langsung terbakar dan segera menghilang. Tornado api mereda dan di tempatnya hanya ada awan asap. Setelah mengalahkan lawan, sebuah amber muncul di depan Zhou Yi, berisi monster. Dan dia penasaran tentang itu. Asistennya memberitahunya bahwa itu adalah batu segel monster yang hanya muncul dari monster terkuat di dungeon misterius. Setelah pemakaian, Iron Defender akan menunjukkan wujud barunya. Jadi, dia bisa berubah menjadi Quicksilver. MC terkejut si gemuk ini masih bermanfaat. Setelah menyentuh amber, benda itu pecah, dan sistem melaporkan bahwa Fatty, Iron Defender, kini menjadi orc bertanduk berat. Ingin memanggil Iron Defender? Dia setuju, dan kecoa kecil terbang keluar dari jendela sistem. Tumbuh besar dan mendarat di depan Zhou Yi dalam wujud monster. Fatty sangat terkejut melihat Zhou Yi yang kini kecil, dan setelah memeriksa tubuhnya, dia tersenyum dan berkata bahwa itu luar biasa. Fatty berlutut di depannya dan jendela sistem muncul, memberitahunya bahwa dia kini menjadi orc bertanduk berat, level Lord Penjaga. Dia terkejut melihat penampilannya yang baru, dan merasa kecewa karena bentuk ini jelek, lalu muncul kecoa. Dia bilang ke Zhou Yi bahwa transformasi Iron Defender tidak hanya soal penampilan. Saat dia mengalahkan monster lebih kuat, bentuk baru akan terbuka, dan kekuatan Fatty akan meningkat. Tiba-tiba, tiang retak dan jatuh, dan Fatty melihat ini. Mengumpulkan kekuatan barunya, dan menyelamatkan Zhou Yi dari kehancuran, lalu melemparkannya. Dia menangis karena menyadari bahwa dia sekarang terlalu besar dan kuat untuk merangkak di bawah pintu gadis-gadis. Dia merasa tidak berguna. MC segera menamparnya dan menyuruhnya untuk menunjukkan sedikit ambisi. Apakah dia ingin jadi kecoa selamanya? Tunjukkan kekuatan barunya. Gumpalan gelap muncul di tangan Fatty dan berubah jadi tombak. Dia menyerang Zhou Yi, yang memblokirnya, lalu api menyala.
MC terkejut melihat armor yang retak dan menyadari bahwa serangan api bos tidak dapat memberikan kerusakan sebesar itu. Asistennya berkata dengan bangga bahwa Fatty tidak memerlukan energi untuk menjaga dungeon. Dia kini di puncak kekuatan Dungeon Lord yang misterius. Setelah memahami kekuatan pelindung besi, MC ingin menguji kekuatannya dan meludahkan api dari tangannya. Karakteristik terkuat dari tanduk orc juga mungkin. Dan keahlian Molten muncul. Fatty kini bisa jadi orc bertanduk berat dengan kekuatan tempur. Ini kartu trufnya. Memberi dia kesempatan untuk mengubah keadaan. Sekarang setelah selesai, tantangan berikutnya adalah babak seleksi. Dengan karakteristik tersebut, dan Lord dari Dungeon Misterius yang bisa ikut bertempur kapan saja, apapun babak seleksinya, dia bisa mengatasi semuanya. Dia hanya perlu ikut skuad eliminasi. 3 hari kemudian, dia tiba di arena yang sudah dipenuhi orang. Konfeti jatuh dari langit, penonton dengan gembira menyambut para peserta seleksi, dan Zoe terkejut melihat begitu banyak orang di sini. Anggota skuad eliminasi muncul di ruang observasi utama, dan Aileen menghubungi MC. Dia bilang seleksi skuad eliminasi adalah yang terpenting di Minhai. Ini bukan hanya ajang uji anggota baru. Ini adalah arena untuk kekuasaan di kota. 4 keluarga di kota mengirim wakil untuk ikut kompetisi, dan pemenang turnamen akan menentukan keluarga mana yang jadi ketua kota selanjutnya. 4 tahun, mendapatkan kekuasaan. 4 orang berjubah lewat di depan MC, dan dia melihat mereka, salah satu dari mereka. Yang ada penutup mata, Bai Haoyu. Aileen bilang keluarganya mengendalikan badan intelijen Minhai, dan orang-orang bersamanya adalah agen intelijen. Setelah itu, dia kenalkan Tony Orlov, perwakilan militer. Dia favorit di kompetisi tahun ini. Militer selalu ingin skuad pembunuh di bawah komando mereka. Dengan cara ini, mereka kuasai angkatan bersenjata kota. Tony bilang ke Haoyu, kompetisi ini akan kirim orang keluarga jadi ketua parlemen keempat kalinya. Dia tidak menyebutkan betapa pentingnya ini. Haoyu hanya bilang keluarganya masih dukung mereka, dan penonton bersorak dengan semangat, bersorak gembira. Santo Gereja Supernatural, ini adalah kali pertama dia tampil di depan umum. Aileen bilang, menurut info yang mereka dapat, kemampuannya mirip dengan kontrol pikiran hipnotis. Jadi, para pengikut ini tidak bisa melihatnya. Zoe merasa ada yang aneh dan memutuskan untuk memperhatikan mereka lebih dekat. Aileen kemudian menyatakan bahwa gereja saat ini berguna bagi mereka. Desa-desa terpencil perlu dikendalikan oleh gereja untuk menjaga stabilitas. Mereka butuh hasil riset gereja untuk memahami kekuatan mereka. Haoyu bilang dia tidak yakin gereja supernatural akan membiarkan santo mereka ikut lomba. Tony bilang jangan khawatir tentang dia. Target mereka bukan gereja. Dia melihat pria baru yang masuk arena Zongjie. Anak itu mendekati mereka dengan gugup dan bertanya dengan ejekan. Tidak ada yang lebih baik di keluarganya? Kenapa tidak pergi saja? Masih ada tempat untuk anggota keluarga Zong di parlemen. Dia menjawab bahwa Tony mengancam bahwa itu tidak penting. Segera, hanya 3 keluarga yang tersisa di Minhai. Setelah mendengar, MC tahu hubungan mereka tidak baik, dan Aileen bilang keluarga Zhang mengelola lembaga penelitian teknologi. Mereka sekutu tim eliminasi. Namun dalam hal kekuatan, Zhang Jie adalah yang paling lemah di antara 4 wakil. Tujuan militer kali ini adalah mengusir keluarga Zhang dari parlemen dan memperluas pengaruh. Kapten berharap bisa meraih posisi tinggi. Ini cara untuk menyelamatkan keluarga Zhang. Zoe berjanji akan berusaha. Lalu dia mengeluarkan earphone dan berbalik kepada Kapten. Menanyakan apakah dia punya harapan untuk Zoe. Dia mengernyit, berpikir ini buruk. Jika militer menguasai parlemen, mereka akan dalam masalah. Cory bilang dia menyelamatkan Lu Yao dan keluar hidup-hidup, itu membuktikan dia punya kekuatan. Setelah itu, ledakan keras terdengar. Kembang api muncul dan konfeti meluncur. Orang-orang bersorak gembira, lalu tanaman merambat dan bunga besar tumbuh dari tanah. Kuncup mekar, ada Hailey. Dia menyambut semua yang ingin ikut seleksi tim eliminasi dan memperkenalkan dirinya, menyatakan bahwa dia adalah penguji untuk babak pertama. Dia kapten tim ke-10 tim eliminasi. Seleksi tahun ini ada 3 putaran. Yang pertama disebut Extreme Rise. Di belakangnya ada jalan dan 100 tangga. Mereka harus sampai ke 10. Namun, menurut hasil tahun sebelumnya, 2/3 dari mereka diperkirakan akan mati di jalan pegunungan ini. Pesaing sangat gugup setelah mendengar berita ini, tetapi Hailey menenangkan mereka, berjanji bahwa tim ke-10 akan berusaha menjaga keselamatan mereka. Hati-hati.
Setelah itu, dia melambaikan tangan dan mengumumkan dimulainya putaran pertama seleksi tim eliminasi, lalu menghilang. Pesaing tidak terburu-buru. Mereka berdiri di tempat dan saling melirik dengan gugup, tetapi masih ada satu pemberani. Dia minta pisah. Siapa yang mereka coba takutkan? Mereka hanya perlu naik gunung. Ini tidak sulit. Setelah itu, dia berlari ke tangga dan yang lain mengikuti. Perwakilan 4 keluarga tidak terburu-buru dan hanya menonton. Tony berkata bahwa mereka bodoh. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan mati. Pria berani itu melihat mereka dan berkata dengan sinis bahwa perwakilan dari 4 keluarga hanyalah anjing-anjing pengecut. Pemenang putaran pertama pasti dia. Tapi saat dia melangkah, sesuatu terjadi dan keberaniannya hilang. Dia dan pesaing lain berada di tengah kota, semua tampak terkejut. Mereka bingung bagaimana bisa sampai di sana, tapi itu semua hanya ilusi. Di dunia nyata, mereka semua membeku. MC khawatir dan bertanya mengapa mereka diam. Hailey bilang ini bukan hanya mendaki. 100 langkah dari tangga ini terbuat dari tulang monster Raja Hantu. Dia adalah salah satu monster terkuat yang pernah dikalahkan oleh manusia. Setelah menjadi tulang, ia masih bisa menjebak orang yang melangkah ke dalam ilusi. Mencegah mereka mencapai puncak. Jika tidak segera melarikan diri dari ilusi, mereka akan mati. Di sisi lain, monster besar muncul di dunia ilusi dan memangsa peserta ujian, menyebabkan mereka jatuh mati di tangga dunia nyata. Ia melambaikan tangan dan menggunakan energi kebangkitan, memberitahu peserta bahwa mereka sudah kalah, dan Zoe terkejut. Aileen menghubunginya dan berkata bahwa setiap ilusi memiliki tujuan masing-masing. Umumnya, seseorang harus bertahan untuk waktu tertentu, atau melewati rintangan dan mencapai lokasi tertentu, atau setidaknya mengalahkan monster. Begitu tujuan tercapai, ilusi akan lenyap. Saat ia berada di dunia lain, ia tidak bisa menghubunginya, jadi ia harus mengandalkan diri sendiri. Ia bersiap untuk mendaki gunung. Tony juga bersiap dan meminta anak buahnya untuk ingat tujuan mereka, agar mereka jadi yang pertama mendaki. Briggs melangkah bersamaan dan langsung terjebak dalam ilusi. Sebuah api menyala di depan Tony dan bergerak dengan lancar ke puncak gunung. Sebuah timer 5 menit muncul, lalu api berputar dan naga berapi muncul. Tony tersenyum dan merasa ilusi ini sepertinya dibuat untuknya. Pada tahap ini, dia hanya perlu bertahan 5 menit, dan dia merasa sangat percaya diri karena tugas ini mudah. Dia memerintahkan pasukannya untuk menggunakan rencana 1, dan air memancar dari tangan mereka ke monster, yang mulai memadamkan api. Kemudian Tony menjentikan jarinya dan itu segera berubah menjadi es, yang membekukan. Ilusi menghilang dan mereka mendaki. Cory tersenyum dan berkata bahwa mereka keluar tanpa kesulitan, semua bawahannya adalah orang-orang terbangun yang hebat. Militer menghabiskan banyak uang untuk menang tahun ini. Aileen bertanya-tanya. Seolah-olah dia tahu, dia bilang belum saatnya gugup. 10 langkah pertama untuk menyingkirkan yang tidak layak. Bagi mereka, ini bukan masalah. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin kuat ilusi yang ada. Cepat atau lambat, semua bawahan mereka akan dikorbankan, dan kesulitan nyata akan dimulai saat mereka sendirian. Untuk mencapai puncak, mereka harus mengalahkan rintangan dengan satu serangan, menggunakan kemampuan maksimal. Atau mereka harus mampu menilai dan menghadapi situasi dengan tenang. Ini persis yang sedang dilakukan MC saat ini. Sementara yang lain naik tangga, dia hanya berdiri dan berpikir. Orang-orang mengira dia mundur dan menyebutnya pengecut, tetapi dia hanya sedang berpikir. Matanya melebar, dia melangkah ke langkah pertama, dan langsung tersedot ke ilusi. Dia melangkah lagi, terpeleset di es, dan jatuh ke celah. Dia pulih dengan cepat, berubah menjadi bentuk bertarung dan memanggil tombak, menusukkannya ke es untuk mencegah jatuh. Tiba-tiba, bayangan muncul di atasnya. Monster besar terbang dan mengaum, dia berpikir tebing itu licin. Dia harus tetap di udara dan melawan monster. Dia buka sistem dan klik serangan, gabungkan gigitan laba-laba dan lidah lengket. Dia ayunkan cambuk dan mengenai monster. Setelah ujung cambuk menangkap monster, ia mulai menyerap kekuatannya dan jatuh. Zoe tersenyum melihat musuh jatuh, berpikir itu mudah, ilusi hilang. Dia terus mendaki gunung dan berpikir monster di langkah pertama tangga sangat menakutkan, tubuh mereka seperti monster dari hutan gelap. Aileen memperingatkan dia, saat mencapai puncak, monster ilusi sudah di level bahaya Guardian. Dia bisa kalahkan mereka. MC berdiri, dia di labirin. Dia bertanya, labirin lagi? Ilusi sulit karena lingkungan selalu berubah.
Sulit bagi orang biasa untuk keluar dari lingkungan yang membatasi kemampuan mereka. Dia menggunakan api untuk membakar semuanya. Joey berpikir kecoa bisa beradaptasi. Maju saja. Dia bertanya dengan ejekan. Dia baru naik tangga kedua dan ingin terlihat keren. Apakah dia sengaja tertinggal di belakang, berpura-pura jadi pahlawan? MC pergi tanpa menjawab. Mereka berteriak kaget. Bagaimana ini bisa? Dia sangat keren. Pria yang mengomentari MC meminta untuk ikut, yang membuat yang lain marah. Mereka bertanya, siapa yang dia bicarakan? Dia tidak bisa meminta untuk ikut. Dia jatuh dan meminta agar tidak dipukul. Dia keliru, dia tidak melihat. Saat itu, Corey mengamati kejadian, menyilangkan tangan di dada dan berkata, lebih cepat dari yang dia duga. Dalam kondisi ini, dia bisa mencapai puncak. Aileen bertanya, Joey, apa yang kamu lakukan? Jelas dia tidak mengerti sebelumnya. Dia ingat dia memilih rencana Chi. Mereka akan mengalahkan makhluk itu. Dia tidak berpikir dia tidak berterima kasih. Aileen berpikir dia berusaha. Saat itu, para pemain sedang naik tangga. Bai Haoyu meminta tantangan level 38. Karen User meminta untuk menyelesaikan tantangan di level 35. Rekor tertinggi dalam tantangan ini adalah level 40. Tony Orlov masih pemimpin saat ini. Dia berbalik dan melihat Zhang Jie yang kehabisan napas, yang ketakutan dan berpikir tentang kengerian. Dia memilih waktu yang tepat untuk menyerangnya di ilusi. Mereka berkonspirasi melawannya. Ini level 31. Dia masih 9 level di belakang rekor keluarga, dan dia masih. Tony memanggilnya dan berkata, jika dia menggonggong 10 kali dan langsung pergi dari ujian, keluarga Zhang bisa tetap di parlemen dan pergi dengan baik. Dia bertanya, bagaimana? Korbankan dia. Zhang Jie menutup matanya dan menangis. Tiba-tiba dia terkejut saat mendengar suara langkah. Tony terkejut dan berpikir, ada lagi? Zhang Jie melihat MC di belakangnya. Tony bertanya, siapa dia? Joey semakin tinggi, Zhang Jie berpikir, dia kuat. Kalau dia tahu ada orang kuat di kota, dia akan minta dia mewakili keluarganya. Aileen memerintahkan Joey. Dia maju dan dia disuruh berhenti, tidak bisa mendengar. Tony melihat penjaga dan bertanya, kenapa mereka tercekik? Keluarga Orlov telah berusaha keras untuk mereka, jadi mereka harus bertahan dan terus maju. Tujuan mereka adalah langkah ke-50. Tiba-tiba, para penjaga memegang perut dan jatuh di tangga. Tony cemberut. Ini berisiko tapi mereka cepat. Ia berputar dan berpikir, di mana dia? MC sudah ada di depan dan tersenyum. Tony ketakutan, Zoe menyalip dan mengumumkan tempat kedua untuknya. Tony berpikir, bagaimana ini mungkin? MC berbalik dan bertanya, tidak mengerti? Pria tidak seharusnya menyerah. Tony marah dan meminta mereka menunggu. Setelah beberapa saat, Haley bilang Joey sudah di langkah 60. Setelah beberapa saat, dia sudah mencapai langkah 82, langkah 99. Setelah beberapa saat, dia sudah mencapai langkah ke-82, langkah ke-99. Dia sudah memecahkan rekor dan hampir di puncak. Orang itu berteriak, apakah ini benar-benar terjadi? Mereka menyaksikan momen bersejarah. Penjudi itu berkata bingung, siapa dia? Orang itu menangis, Tony Orlov. Dia bertaruh semua uangnya. Kenapa dia kalah? Mata pemilik kasino melebar, terkejut, itu dia. Dia teringat kata-kata MC bahwa dia bertaruh semua organ untuk menang. Pemilik berpikir ketakutan, ya, dia akan bangkrut. Joey sudah di anak tangga terakhir dan berbalik, dia ingin tahu. Apakah ada orang lain? Saat itu, terdengar suara di earphone, dan Aileen memintanya berhenti pamer dengan tidak senang. Dia minta bantu Zhongji, tapi dia pura-pura tidak mendengar. Apakah dia bangga setelah menang? MC tersenyum dan berkata, itu tidak seperti itu. Dia bersumpah akan melaksanakan perintah. Dia melompat dan berlari turun. Penonton terkejut dan pria itu berteriak, apa yang dia lakukan? Setelah kompetisi, tidak seharusnya kamu pergi dari tangga dan kembali lewat jalan samping agar tidak terjebak dalam ilusi? Joey berlari menuruni tangga dan bertanya, saudaraku, apa yang dia lakukan? Dia belum sampai ke 50, apakah dia bisa? Tony melihatnya dan berpikir, mengerikan, apa yang dia mau? Mengapa dia kembali untuk mengejeknya? MC berhenti di dekat Zongjai, yang melihatnya dan berpikir, ada apa ini? MC mengangkatnya dan berlari ke atas. Tony terkejut dan bertanya, apakah dia ingin menarik satu lagi? Joey melihat lava di depan dan mengaktifkan pelindung. Monster berikutnya juga ia hadapi dengan cepat. Zongjie melewati hiu dengan mudah. Ia memegang tubuh MC dan berpikir bahwa ia awalnya ingin berjuang sekuat tenaga dan tidak ingin menjadi beban. Namun reaksi dan kecepatannya sangat cepat. Sebelum ia bisa pulih dari pusing akibat ilusi,
ia sudah mulai bergerak. Ia sadar bahwa tidak berbuat apa-apa adalah bantuan terbaik. Setelah itu, Zhou Yi meletakkan Zhong Jie di tangga. Zhong Jie terkejut dan berteriak, "Ini langkah ke-50. MC berkata, selama ia di depan Tony Orlov, semuanya baik. Zhong Jie menangis dan berteriak, "Saudaraku, ia akan memberi hadiah setelah kompetisi. Ia adalah dermawan keluarga Zhang." Tony berteriak tiba-tiba, "Hei!" MC berbalik dan bertanya, apakah ia tahu apa yang ia lakukan? Apakah ia ingin merusak rencana keluarga Orlov? Brengsek. Dia sudah selesai. MC mendengar teriakannya dan ingat rekannya yang bilang dia sudah mengisi 4 tas untuk Zhou Yi dengan bahan peledak. Dia akan menunggu bosnya teralihkan oleh Zhou Yi lalu meledakkannya. Dia tertawa dan bilang mengorbankan anggota tim yang tidak berguna itu menyedihkan. Setelah itu, dia disuruh menceritakan apa yang terjadi di jurang. Kenapa dia tidak terluka? Zhou Yi berpikir, semua orang ini kasar. Kenapa mereka selalu ingin orang lain patuh? Apakah ini hanya membuat musuh? Dia bertanya kepada Zhong Jie, maukah dia MC membantunya? Zhong Jie memberi jempol dan berkata, tentu saja dia akan membayar lebih. Zhou Yi memukul wajah Tony, mengirimnya terbang kembali ke awal. Dia berpikir, bahkan pemimpin Regu tidak berani melawan mereka, jadi kenapa dia? Saat itu, Ras Orlov berdiri dengan kesal dan berkata, Zhenting, dia butuh semua informasi tentang Zhou Yi hari ini. Bai Zhenting, Kepala Biro Intelijen Kota Minghai, berkata bahwa dia mengerti, Tuan Ketua. Ras Orlov, Ketua Parlemen Minghai, yang juga kepala keluarga Orlov mengatakan, tidak peduli siapa dia. Karena dia berani, dia harus melihatnya. Turnamen kualifikasi pertama sudah selesai, 2 hari berlalu. MC duduk di sofa sambil makan keripik. Putaran pertama sangat mengejutkan. Tony Orlov, yang diperkirakan menang, hanya berada di urutan ketiga. Dia masih kuat. Setelah dijatuhkan MC, dia mendaki hingga langkah ke-49 sebelum jatuh. Sebelum kompetisi, Zhou Yi mempertaruhkan semua kristal sihir dan organnya. Taruhannya 1:1000. Bos kasino berterima kasih kepada MC. Dia menjual semua miliknya untuk membayar utang 50 koin emas. 1 koin emas bernilai 100.000 yuan sebelum bencana. Dia mendengar dari Aileen bahwa 50 koin setara dengan keuntungan setahun. Zhou Yi mendapatkan lebih banyak. Dia membantu tuan muda keluarga Zhang. Sebelum MC sempat menyelesaikan pikirannya, Aileen tiba-tiba menendang pintu apartemennya hingga terbuka. Dia tinggal di apartemen jelek ini, bukan villa 3 lantai dari keluarga Zhang? Dia bodoh? MC menunjuk gedung yang terlihat dari jendela dan berkata, gedung ini dekat tim eliminasi. Ini aman. Aileen ada di gedung tim eliminasi. Aileen berkata, dia tidak seharusnya boros. Pada masa mereka, setiap uang harus diinvestasikan untuk memperkuat dirinya. Ada lelang malam ini, dia akan ikut. Dia akan melihat dunia. Dia memberikan brosur kepada MC dan dia menerimanya. Zhou Yi bertanya lagi, lelang? Setelah gelap, mereka berjalan di jalan. MC melihat sekeliling dan tiba-tiba berteriak saat melihat tikus. Dia bertanya, apakah ada lelang di tempat itu? Apakah ini serius? Aileen bilang barang lelang tidak bisa dijual di pasar biasa. Tapi ini sangat dicari, ini pasar gelap. Zhou Yi bertanya, ini tidak sah? Dia tidak peduli dan ingin terlibat langsung. Setelah beberapa saat, mereka sampai di pintu belakang gedung dan Aileen mengetuk. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan Aileen meminta MC untuk tetap di dekatnya. Mereka masuk, dan pintu langsung tertutup dan lampu menyala. MC memegang kepalanya dan melihat sekeliling, melihat orang-orang berpakaian hitam yang mengarahkan senjata ke Aileen dan Zhou Yi. Pria itu mengulurkan tangan dan berkata, undangan. Aileen memberikan brosur. Pria itu meminta mereka untuk mengikutinya. Setelah beberapa waktu, mereka duduk di tempat duduk di aula, di mana sudah ada banyak penonton. MC berkata, banyak sekali orang. Dia duduk dan bertanya. Dia bertanya, ini sah? Aileen menjawab, ini tempat keluarga Bai. Ini di area abu-abu hukum. Orang biasa tidak bisa. Di lantai 2, di dalam kotak keluarga Orlov, duduk perwakilan keluarga Orlov, Hart. Mata pria itu terbelalak dan berkata, bos, nomor 17. Aileen dari skuad eliminasi, Zhou Yi ada di sampingnya. Hart bertanya, oh apa? Ia memandang mereka dan tersenyum. Memang benar, bagi musuh setiap jalan terasa sempit. Saat itu, seorang gadis muncul dan berkata, selamat datang. Ratusan harta menunggu di lelang ini. Dia berharap malam ini memuaskan. Ia mendekati kubus merah dan mengangkatnya, berkata, ini adalah ekor putri duyung yang cantik.
Daging ini sangat langka. Orang biasa bisa memakannya. Ini sangat baik untuk peremajaan. Harga awal 1 koin emas. Lelang dibuka. Pria itu berteriak senang, "Ya Tuhan, banyak sekali." Barang ini, di awal, pria lain berkata, "Ini barang langka, ayahnya akan diselamatkan." Seorang asisten muncul dan berkata, "Ekor putri duyung ditemukan. Kelas F." Joey berkata, "Nonsense? Kenapa banyak orang mau menawar bagian monster?" Aileen berkata, "Ini bisa memperpanjang hidup." Pembawa acara menyatakan, di depan mereka, ada barang-barang yang sayangnya belum terjual. Ada diskon tambahan hari ini. Harga awalnya 100 koin perunggu. Pria itu berkata, "Apa ini? Apa gunanya semua ini?" Pria itu berkata, "Tidak semua bagian monster berharga. Mungkin mereka hanya ingin menipu pemula." Asisten bilang ada bagian monster. Kelas item A, C, D, A. MC tersenyum, mengangkat tangan dan berteriak, "Dia mau. Dia mau. Dia mau semuanya." Pembawa acara tersenyum, "Luar biasa, saya bisa menggunakan ini." MC berpikir, "Oh, dia beruntung." Aileen berkata, "Ya, dia bodoh." Pembawa acara menyatakan bahwa lot berikutnya menarik perhatian paling banyak hari ini, dari jurang laut yang dimiliki oleh Tuan Dataran Permafrost. Aileen berkata, "Itu saja, dia tidak akan berbicara lagi. Apa yang dia butuhkan muncul." Pembawa acara bilang, "Kristal sihir, panjat es spider. Kristal ini lebih dari 50% murni, bentuknya lengkap dan berkualitas tinggi. Cocok untuk semua yang memiliki kemampuan es. Harga awal 1 koin emas." Lelang dibuka. Aileen cemberut mengingat pertarungannya. Dia yakin pedang Spider S akan semakin kuat setelah menambahkan kekuatan kristal es. Dia tidak mau lagi menahan rasa malu ini. Aileen mengangkat tanda. Pembawa acara berkata, "Nomor 17. Siapa lagi?" Hart menekan tombol. Pembawa acara berkata, "Nomor 1. Tempatkan tawaran." Tamu terhormat, nomor 1. Menawarkan tawaran 10 koin emas. Setiap kenaikan tawaran 1 koin emas. Hart tertawa dan berkata, dia juga mengincar kristal es spider. Dia berkata, "Tuan muda Tony butuh ini." Aileen cemberut dan berbalik. Apakah keluarga Orlov juga mengincar kristal ini? Ini masalah. Dia mengangkat tanda, lalu pembawa acara berkata, "Nomor 17 menawar 11 koin emas. Nomor 1 menawar 15 koin emas. Nomor 17 menawar 20 koin emas. Nomor 1 menawar 25 koin emas." Pria itu bertanya pada Aileen, "Nomor 17 gila? Menawar melawan Orlov?" Dia berkata, "Diam, dia terlihat dari tim eliminasi." MC berpikir, situasi kritis. Hart bertanya, "Wakil kapten tim eliminasi punya berapa?" 30 koin. Aileen berteriak, 30 koin emas. Pembawa acara berkata, "Ini lelang paling seru. Apakah nomor 17 dapat harta?" Aileen berpikir, ini tabungannya. Harus berhasil. Pembawa acara bilang, "Belum selesai. Nomor 1, 35 koin." Aileen merasa sedih dan menundukkan kepalanya. Joey melihatnya, dan tiba-tiba penjaga berbalik ke arahnya dan wakil kapten Aileen. Bos mengirim pesan. Pria itu bertanya, apakah mereka tidak punya uang? Kalau tidak mampu beli ini, tidak ada gunanya datang. Orang miskin tidak diterima. Hart tertawa, bilang sayang. Pembawa acara berteriak, kesempatan terakhir. Dia wakil keluarga bertahun-tahun. Tak pernah bertemu orang berani menggigit keluarga Orlov saat tawar-menawar. Pembawa acara berkata, penawaran pertama dimulai. 55 koin emas. Suara teriakan keras terdengar, 60 koin emas, 70, 80. Nomor 1 bertaruh 80 koin emas. Joey tersenyum, 90 koin emas. Aileen menyuruhnya diam, harga terlalu tinggi. MC berpikir mereka punya 80 koin. Zhang Jie bilang villa itu 20 koin, masih bisa bertarung. Dia tersenyum, tidak khawatir, selesaikan masalah dulu. Jika tidak, dia akan cari Zhang Jie. Pria di belakang berdiri, berkata, penyelamatnya benar, itu hanya uang. Zhang Jie berkata, tidak khawatir, dia akan bantu dengan uang. Aileen berbalik dan bertanya dengan terkejut, Zhang Jie? Saat ini, Satpam membungkuk kepada Hart dan berkata, Bos, mereka tidak bisa menaikkan harga lagi. Dia sudah melebihi anggaran keluarga. Zhang Jie datang untuk mendukung mereka. MC menoleh dan melihat balkon di mana Hart duduk, menunjukkan jari tengah. Dia berkata dengan senyum sinis, jika kamu tidak mampu, jangan terlibat, kamu bodoh. Hart marah. Kengerian. Setelah beberapa saat, Aileen berkata, terima kasih untuk hari ini. Joey, dia akan mengembalikan uang. Joey tersenyum dan berkata, dia tidak perlu bersikap sopan padanya. Setiap sen harus diinvestasikan untuk kekuatannya.
Tiba-tiba, semuanya bergetar. Jong Jae teriak. Apa? Irene mendengar suara keras dari ponselnya. Keadaan darurat. Semua anggota tim eliminasi harus bertindak sesuai rencana tanggap darurat kelas A. Ulangi, semua anggota skuad eliminasi harus bertindak sesuai rencana darurat kelas A. Saat ini, makhluk besar muncul dari tanah, meninggalkan jejak energi besar. Suara di telepon Aileen berkata, Kapten Deputi Aileen, mereka perlu segera mengumpulkan patroli untuk melindungi warga yang evakuasi. Aileen bilang, mereka berdua. Zhou Yi menjawab tegas, dia tidak perlu berbicara. Dalam situasi ini, semua yang bisa bertarung penting. Dia bisa mengurusnya sesuka hati Aileen. Zhang Zhe setuju dan mengepalkan tinjunya. Aileen berlari dan berteriak, oke, ikuti dia. Drone bilang semua warga harus segera ke tempat penampungan. Warga harus segera menuju tempat penampungan terdekat. Orang-orang berlari ke arah yang berbeda, berteriak ketakutan. Semua meminta tidak mendorong, lebih cepat. Mereka berlari ke tempat penampungan bawah tanah 961, ketika tiba-tiba terdengar raungan. Gadis itu menunjuk langit, suruh semua lihat. Monster besar mendarat dan menusuk pria itu. Orang-orang berlari dan berteriak, cepat, mereka perlu berlari, tolong, biarkan dia membantu mereka. Gadis kecil itu berdiri di jalan dan menangis, memanggil ibunya. Gadis itu memeluk anaknya, lalu batu besar jatuh. Monster besar berjalan, menggerakkan tubuhnya. Makhluk itu menyerang pria dengan cepat. Gadis itu memeluk gadis lain dan berlari. Tiba-tiba monster muncul di depan. Dia berlutut dan menundukkan kepala. MC datang dan memotong monster, memberi harapan.